Untuk membuktikan bahwa keanehan dan manusia juga bisa memiliki anak, saya langsung menekan seorang ratu hantu perempuan ke dinding untuk dijadikan istri. Hanya karena dunia nyata ini terhubung dengan permainan keanehan. Tak terhitung keanehan akan turun ke dunia ini. Akan ada tak terhitung manusia yang akan dikuburkan di sini. Pemain yang pernah bermain permainan keanehan pasti tahu. Keanehan bisa mengikat kontrak. Dan setelah menandatangani kontrak, bisa memperoleh kekuatan yang besar. Ratu hantu perempuan itu tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kemampuannya bahkan sangat luar biasa. Bisa menghasilkan keturunan hantu tanpa batas. Di kehidupan sebelumnya, saya juga mengikat kontrak dengan beberapa keanehan yang bagus. Namun, saat mencari kesempatan, saya diserang secara tiba-tiba oleh mantan pacar saya, mantan pacar tokoh utama, dan sahabat saya, Li Shuai. Membantai semua hantu saya. Membuat saya ditelan oleh ribuan hantu dan merasakan rasa sakit yang tak tertahankan. Saya pasti akan membalas dendam atas pengkhianatan ini. Saat itu, saya tiba-tiba terbangun. Menyadari bahwa saya berada di sebuah kamar sewa yang sederhana. Saya segera mengeluarkan ponsel untuk melihat waktu. Tanggal 2 Februari 2023, hanya tinggal 1 hari sebelum keanehan muncul. Saya harus memanfaatkan setiap kesempatan. Tiba-tiba, mata saya terasa sakit. Saya menahan rasa sakit dan mendekati cermin, lalu menemukan. Ternyata, mata kiri saya adalah mata hantu. Ini adalah mata hantu misterius dari tempat rahasia sebelumnya. Dalam cermin, mata kiri saya memancarkan aura hantu yang hitam. Mata hantu ini ternyata telah menyatu dengan tubuh saya. Dan kita terlahir kembali bersama. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah informasi muncul dalam benak saya. Mata ini disebut sebagai mata hantu reinkarnasi. Tingkatnya tidak diketahui. Dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Reinkarnasi dapat membawa orang yang terikat kontrak untuk melintasi masa lalu. Reinkarnasi dapat mengintip informasi masa lalu makhluk hantu. Reinkarnasi ilusi dapat menciptakan ilusi untuk mengendalikan musuh. Reinkarnasi memberikan hukum alam kepada segala sesuatu. Siklus sebab akibat membuat seseorang langsung mencapai yang ditelan oleh hukum alam. Keempat kemampuan ini semakin aneh satu sama lain. Sepertinya mata hantu ini membawaku kembali ke masa lalu. Sekarang aku harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Besok, permainan online misterius itu akan muncul. Hanya orang yang membeli helm gaming yang dapat masuk ke dalam permainan. Dan untuk masuk ke dalam permainan, seseorang harus mendapatkan hal yang aneh. Menaklukkan hantu dan kemudian menandatangani kontrak. Maka bisa melanjutkan pertempuran. Dan dengan demikian menjadi kuat. Ingatlah, di kehidupan sebelumnya, permainan dibuka tidak lebih dari 2,5 bulan. Ketika semua pemain meninggalkan desa pemula dan memasuki 10 kota hantu. Game ini terintegrasi dengan bumi. Dalam sekejap, banyak hal aneh muncul di bumi. Senjata di bumi sama sekali bukan tandingan. Sementara orang yang masuk ke permainan hantu lebih awal, di bawah pimpinan kelompok ini, baru bisa bertahan hidup. Keesokan harinya, aku segera membeli helm dengan waktu tercepatku. Masuk ke dalam permainan. Hanya karena aku tahu desa pemula memiliki sebuah kesempatan khusus. Aku harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sesampainya di rumah, aku langsung mengenakan helm. Memulai permainan. Sebuah cahaya menyilaukan muncul. Dari belakang terdengar suara tua, "Nak muda, bisakah kamu membantuku?" Terlihat bahwa kakek itu sedang memandangku. Dialah kepala desa-desa pemula nomor 4. Setiap pemain dapat mendapatkan tugas untuk menangkap hantu di sini. Setelah tugas selesai, pemain bisa mendapatkan 1 hantu. Namun perlu diperhatikan, semua pemain umumnya hanya bisa mengikat 6 hantu. Tapi ada pengecualian untuk setiap hal. Dalam kehidupan sebelumnya, ada 1 orang yang bisa memiliki banyak hantu. Dijuluki Raja Hantu. Permisi, kali ini saya datang untuk merebut peluangnya. Hantu perempuan, saya datang. Membuka peta, saya langsung menuju sebuah tanda berbentuk kastil. Dan ratu hantu perempuan itu ada di dalam. Tidak hanya cantik luar biasa, tetapi juga berbakat tinggi. Kemampuannya sangat kuat. Saat ini saya berdiri di depan kastil, melihat pintu yang gelap dan megah. Saya mendorong pintu dan masuk. Yang terlihat di depan mata adalah seorang. Alisnya seperti bunga delima, kulitnya seputih salju. Kecantikannya luar biasa. Wanita cantik dengan pesona yang luar biasa. Pesonanya cukup untuk memikat semua orang. Saat ini, mata kiriku bergetar. Mataku seketika berubah menjadi hitam. Dengan mata aneh yang memiliki lingkaran. Itulah mata hantu perputaran. Seketika, sebuah informasi muncul di kepalaku. Ratu hantu penerus. Tingkat kualifikasi SS level 10. Setelah kemampuan bergabung dengan jenis kelamin yang berbeda, dapat terus melahirkan keturunan hantu. Kualitas keturunan hantu tidak akan di bawah kemampuan acak level A. Keturunan hantu sepenuhnya patuh pada induknya. Dan induk dapat menggunakan kemampuan keturunannya. Ratu hantu penerus begitu berikatan. Berbagi jiwa dengan pasangannya. Sampai mati. Saat ini di atas tahta, Ratu hantu penerus sudah membuka sepasang mata yang sangat cantik.
menatapku dengan wajah yang dingin dan menusuk. Tak kusangka ratu ini ternyata sudah bangun. Halo, Nona. Sejak pertama kali melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Jika harus memberikan batas waktu untuk cinta, aku berharap itu 10.000 tahun. Sambil berkata, sambil melangkah perlahan menuju ratu hantu penerus. Dalam hati, aku berpikir dengan sangat bangga. Kau sudah terpikat olehnya, kan? Hehe, penipu, pergi mati saja. Ratu hantu penerus mulai mengulurkan cakar hantu yang tajam, menuju ke jantungku. Aku seketika tertegun. Tapi ada satu pemikiran dalam kepalaku. Tak peduli, aku akan mempertaruhkan semuanya. Aku menghindari serangan dengan satu gerakan cepat, lalu mencium ratu hantu penerus. Kedua tanganku memeluk tubuh ratu hantu penerus dengan erat, mencegahnya melarikan diri. Tapi dia tampak terkejut seolah-olah tidak bisa berpikir. Dia membiarkan aku mencium dengan liar. Sangat dingin dan lembut, seperti ini. Seluruh kastil seketika menjadi tenang. Hanya suara ciuman yang terdengar. Beberapa menit kemudian, aku tidak bisa menahan lagi. Melepaskan mulut ratu hantu penerus. Saya hampir mencium hantu perempuan sampai mati. Jika dikatakan, tidak ada yang percaya. Saat itu, ratu hantu penerus terlihat sangat merona. Terlihat ratu hantu penerus melirik malu-malu kepada Bai Chen. Dengan malu ia berkata, "Kamu, sekarang telah mencuri ciuman pertamanya. Kamu harus bertanggung jawab padanya." Saya menatap ratu hantu penerus dengan penuh semangat. Saya mengangguk padanya dan berkata, "Baiklah, mulai sekarang kamu adalah istri saya, Zichen." Baik. Kemudian cahaya lembut berwarna putih memancar dari tubuh ratu hantu penerus. Masuk ke dalam tubuh saya. Ding dong, ratu hantu penerus ingin menandatangani kontrak pasangan jiwa denganmu. Apakah kamu setuju? Setelah menandatangani kontrak ini, kalian akan menjadi pasangan dalam arti yang sebenarnya. Sampai mati. Ratu hantu penerus akan mempercayaimu tanpa syarat. Menjadi istri tercintamu yang paling setia. Saya tidak ragu sedikit pun. Langsung saya katakan. Menerima kontrak. Ding dong. Selamat, kamu berhasil mengikat kontrak dengan ratu hantu penerus. Menjadi pemain pertama yang memiliki kontrak hantu dalam permainan ini. Akan mendapatkan penghargaan khusus peningkatan kualifikasi hantu 1 tingkat. Selamat hantu kamu. Kualifikasi ratu hantu penerus meningkat ke tingkat SSS. Nama, Ratu Hantu Penerus. Kualifikasi, tingkat SSS. Tipe, kelas aturan, tingkat 10. Tingkat kesetiaan, 100. Kemampuan keturunan hantu. Setelah bersatu dengan lawan jenis, dapat terus bereproduksi keturunan hantu. Kualifikasi keturunan hantu tidak akan kurang dari kemampuan acak tingkat A. Pasangan jiwa. Ratu hantu penerus benar-benar terobsesi dengan cinta. Keturunan hantu juga memiliki hak untuk patuh secara mutlak kepada pasangannya. Dan pasangan mereka akan mendapatkan setiap salah satu kemampuan dari keturunan hantu. Transmisi kasih sayang. Ratu hantu penerus yang terobsesi dengan cinta demi dirinya sendiri. Kemampuan khusus yang dipahami oleh pasangan. Dapat mentransfer semua kekuatan yang dimilikinya. Secara sementara ke pasangannya. 3 kemampuan aneh ini. Siapa yang bisa menghentikan kebangkitan saya dalam hidup ini? Hahaha. Kemampuan yang begitu menggoda. Jika saya tidak berolahraga lebih banyak dengan ratu hantu penerus, maka saya benar-benar mengabaikan kemampuan luar biasa ini. Saya menatap dengan penuh gairah ke kecantikan ratu hantu penerus. Melihat dirinya sendiri dengan malu. Tak bisa menahan diri lagi. Silakan bayangkan sendiri hehe. 2,5 jam permainan. Pergi dari kastil dengan puas. Sementara itu, ratu hantu penerus telah berubah menjadi sebuah tanda hantu. Terpatri di posisi jantung saya. Tanda hantu adalah setelah pemain menandatangani kontrak dengan hantu. Hanya dapat menghasilkan tato khusus yang bisa terlukis di tubuh pemain. Bisa muncul kapan saja atau berubah menjadi tanda hantu. Sangat praktis. Ratu hantu penerus memberitahu dirinya. Dia sudah hamil dan sedang mengandung keturunan hantu. Memerlukan beberapa hari untuk melahirkan keturunan hantu yang pertama. Harus diakui. Betapa cepatnya ratu hantu penerus dalam proses pembuahan dan kelahiran. Namun, ini lebih baik. Jika dia harus mengandung selama 10 bulan untuk melahirkan keturunan hantu, maka kemampuan ratu hantu penerus bukan. Kemampuan hantu dengan kualitas SSS. Saat ini, aku kembali ke desa pemula yang sudah ramai sekali. Melihat wajah-wajah polos dan ceria orang-orang ini. Dalam tatapannya muncul sekilas ekspresi dingin. Dia meskipun tahu bahwa 2 bulan lagi, permainan online aneh yang berkaitan dengan akhir zaman akan bergabung dengan bumi. Namun dia sudah tidak percaya pada siapapun. Dia tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Jangan pernah meremehkan hati manusia. Aku datang di depan kepala desa, hantu tua, dan berkata kepadanya, "Kepala desa, saya datang untuk mengambil tugas." Hantu tua mengangkat wajahnya yang penuh bercak-bercak. Sekilas menatap dada Lin Haoran tanpa meninggalkan jejak. Lalu menatap Lin Haoran dan berkata, "Pemuda, ternyata kamu ya. Di sini ada 3 jenis tugas dengan tingkat kesulitan.
Tidak tahu kamu ingin mengambil yang mana. Yang sulit. Tanpa berpikir, langsung saya berkata kepada Gulotou. Tugas mengumpulkan hantu untuk pemula dibagi menjadi 3 tingkat kesulitan. Tingkat mudah, tingkat sulit sekali. Tugas mengumpulkan hantu tingkat mudah. Itu yang paling mudah, cukup punya tangan saja. Asalkan kamu mengalahkan satu hantu kun-kun yang lemah. Hantu ayam atau hantu bebek bisa diselesaikan. Namun kamu hanya bisa mendapatkan kontrak hantu-hantu lemah ini. Kualifikasi biasanya adalah tingkat F. Tugas mengumpulkan hantu tingkat sulit membutuhkan sedikit kekuatan dan akal. Setelah diselesaikan, hantu yang dikontrak biasanya memiliki kualifikasi di tingkat D. Tugas mengumpulkan hantu tingkat sulit sekali cukup sulit. Jika kekuatanmu tidak mencukupi. Jika akalmu juga tidak mencukupi, maka 100% tidak akan menyelesaikan tugas. Setiap hantu memiliki kelemahan. Selama kamu menangkap kelemahan mereka, kamu bisa mengalahkan yang lebih kuat dan menaklukkan mereka. Contohnya Ratu Hantu Penerus. Kelemahannya adalah terobsesi dengan cinta. Selama kamu tahu cara mengatasinya, kamu bisa menaklukkan dia dan menyelesaikan misi menangkap hantu yang sulit. Biasanya kamu akan mendapatkan kontrak hantu tingkat C bahkan B. Kepala desa hantu berkata, matanya berkilau sejenak, dan bertanya padaku, "Nak, apakah kamu yakin?" Saya yakin. Di sebelah barat desa ada sebuah halaman kecil. Di sana sering terjadi hal-hal aneh. Bahkan ada penduduk desa yang hilang di sana. "Nak, tolong bantu saya mencari tahu hantu jenis apa yang mengganggu. Dan tangkap mereka untuk dibawa kembali kepada saya. Maka kamu akan menyelesaikan tugas itu." Setelah itu, kepala desa hantu mengambil dari dirinya sebuah labu kecil. Ini adalah labu penangkap hantu. Jika hantu itu lemah atau masuk dengan sukarela, maka kamu bisa menangkap hantu itu di dalamnya. Deding dong, kamu telah menerima tugas menangkap hantu tingkat sulit. Sebuah halaman aneh. Kemudian saya segera bergegas sampai di sana. Akhirnya saya melihat halaman kecil yang disebutkan oleh kepala desa hantu. Halaman kecil ini cukup luas. Sangat tua. Di depan pintu tergantung banyak rune yang membusuk. Hembusan angin datang, menghembuskan daun dan debu dari dalam rumah. Hehehe. Saat itu juga, suara seseorang terdengar dari dalam rumah. Dalam kehidupan sebelumnya, saya telah melihat banyak badai dan kesulitan. Saya tetap tenang. Saya mulai melangkah masuk ke dalam rumah. Saya melihat seorang wanita mengenakan pakaian merah. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Hanya satu mata merah yang aneh yang terlihat. Tatapan matanya yang penuh nafsu mengarah kepada saya. Sepertinya dia adalah ratu hantu perempuan berpakaian merah. Deding dong, bantu ratu hantu perempuan mencari orang yang membunuhnya. Orang yang membantu akan mendapatkan hadiah tersembunyi. Bahkan mata hantu reinkarnasi saya tidak bisa melihat yang tersembunyi. Tugas tersembunyi dapat ditemukan. Namun, saat itu, hantu wanita berpakaian merah tiba-tiba menyerang. Ilusi berputar. Dengan keterampilan yang diaktifkan, muncul energi yang menakutkan. Energi perlahan muncul dari hantu wanita berpakaian merah. Sosok hantu wanita berpakaian merah tiba-tiba berhenti di tempat. "Aku bisa membantumu menemukan orang yang membunuhmu." Hantu wanita berpakaian merah mendengar kata-kata ini. Mata berwarna merah darahnya tiba-tiba menyusut. "Benarkah? Jika kamu percayaku, masuklah ke dalam labu ini." Ding dong. "Selamat, tugas menangkap hantu selesai. Bawa hantu wanita berpakaian merah kembali ke kepala desa. Maka kamu akan menerima hadiahnya. Aku akan mengambil hadiah tugas tersebut." Pertama, pria itu berdasarkan informasi dari hantu wanita. Dia seorang pincang. Kedua, desa pemula setara dengan sebuah pulau. Sekitarnya dikelilingi oleh kabut. Dikatakan bahwa orang tidak bisa keluar sama sekali. Bahkan pemain hanya bisa pergi dengan menyelesaikan tugas ujian terakhir untuk bisa dipindahkan keluar. Jadi, orang yang membunuh hantu wanita berpakaian merah 10 tahun yang lalu. Pasti orang-orang di desa pemula ini. Ketika saya kembali ke desa pemula, saya menemukan seorang anak sedang berdoa di bawah pohon besar. "Kamu di sini ngapain?" Anak itu memandang saya sejenak. Lalu dia melanjutkan doanya dan berkata, "Ibuku sudah hilang selama 1 hari. Ayahku bilang ibuku dibunuh oleh hantu. Tapi saya tidak percaya ibuku pasti masih hidup. Saya berdoa agar ibuku kembali." Pada saat yang sama, suara sistem permainan kembali terdengar. "Selamat. Misi telah terpicu. Menemukan kembali ibu anak itu. Ibu anak itu hilang di utara desa. Kamu bisa menjelajahi daerah itu sedikit." Tidak menyangka keberuntungan saya begitu baik. Ternyata saya memicu misi tersembunyi. Lalu saya tersenyum dan berkata kepada anak itu, "Saya akan membantumu menemukan ibumu. Tapi saya ingin bertanya satu hal. Di desa ini, adakah orang yang pincang?" Anak itu tertegun sejenak mendengar kata-kata itu. Sepertinya Paman Tai yang pincang. Di rumah hanya tinggal 1 orang. Sampai di bengkel pandai besi, seorang pria pincang sedang mengayunkan palu besar. "Tuan, apakah Anda ingin membeli senjata?" "Saya tidak ingin membeli senjata. Saya mencari sebuah keluarga yang tinggal di halaman kecil di barat desa." Pria pincang itu mendengar. Palu di tangannya seketika jatuh ke lantai.
Melihat reaksi pria itu, saya hampir yakin bahwa orang tua di depan ini adalah dia. 10 tahun yang lalu, Anda pasti menggunakan palu ini untuk memukul mati gadis itu, kan? Pria tua pincang itu mendengar kata-kata ini. Wajahnya terkejut menatap Anda. Jangan berbicara omong kosong di sini. Ini adalah bukti, inilah buktinya. Saya langsung membuka labu yang mengurung hantu. Saat hantu wanita berpakaian merah muncul, dia langsung melompat ke arah pria pincang itu dengan ganas. Seketika suara jeritan memilukan bergema di dalam ruangan. Saya berdiri di luar rumah dengan tenang menunggu. Saat itu, terdengar suara dari belakang. Saya berbalik dan melihat hantu wanita berpakaian merah. Hantu perempuan berpakaian merah memegang mutiara ini di hadapanku. Ding dong. Keturunan hantu, barang hantu tingkat A. Efek. Hantu dengan kualifikasi di bawah S tingkat memakan keturunan hantu. Kualifikasi dapat meningkat hingga 2 tingkat. Namun, tidak akan melebihi tingkat S. Seandainya di kehidupan sebelumnya, barang hantu tingkat A pasti akan membuat banyak orang berebut. Sekarang semua orang menganggap barang hantu ini hanya sekumpulan data belaka. Di kehidupan sebelumnya ada orang kaya yang menghabiskan 100.000 hanya untuk membeli satu hantu tingkat S. Menjadi berita kecil di forum permainan saat itu. Sepertinya persiapan di dunia nyata juga harus dimulai. Pertama kumpulkan uang, lalu akuisisi barang hantu. Masih ada kristal hantu. Hantu perempuan berpakaian merah juga bertransformasi menjadi cahaya yang bersinar. Masuk ke dalam labu penangkap hantu. Rasa dendam di hatinya sudah terlepas. Menyelesaikan misi tersembunyi. Kembali untuk mengambil hadiah. Di alun-alun desa, hantu tua masih dikelilingi oleh banyak pemain. Semua ini adalah untuk menyelesaikan tugas dan mengambil hadiah dari kepala desa hantu. Saya menyerahkan labu hantu yang terperangkap kepada kepala desa hantu. Selamat, kamu telah menyelesaikan tugas menangkap hantu tingkat sulit. Selamat, kamu telah berhasil mengikat kontrak dengan hantu pedang. Merasa tanda sebuah pedang muncul dalam pikiran. Dan ini adalah simbol dari kontrak yang diikat dengan hantu pedang. Tapi pemain biasa dan hantu. Kontrak yang diikat adalah kontrak yang setara. Jika kamu menyiksa hantu, tingkat kesetiaannya akan menurun. Dalam hal itu, akan sangat berbahaya. Ingatlah kehidupan sebelumnya. Banyak pemain yang dikalahkan oleh tuan dunia mereka yang aneh. Namun, kontrak yang setara ini dapat dibatalkan kapan saja. Ini adalah seorang hantu pedang yang umum. Muncul di sampingku. Hantu pedang memiliki keahlian pedang yang sangat tinggi. Membunuh dalam kegelapan. Pemain di sekitarku melihat hantu pedang yang tampan di sampingku. Mereka semua memberikan tatapan penuh rasa iri. Aku pergi sekece ini. Apa-apaan? Jika dibandingkan, perbedaan terlalu besar. Anak ini sangat beruntung, kan? Orang-orang di sekitar berkata. Kamu mengambil tugas menangkap hantu tingkat mudah. Mungkin dia mengambil tingkat sulit. Itu sama sekali bukan tugas yang bisa diselesaikan manusia. Mungkin saja anak ini beruntung. Aku hanya melirik mereka sedikit. Tidak menggubris orang-orang ini. Bersiap untuk pergi. Kemudian mengeluarkan benda hantu kelas A yang didapat dari hantu wanita berbaju merah. Memberikan peningkatan kualitas kepada hantu pedang. Ding dong. Selamat, kualitas hantu pedangmu meningkat menjadi tingkat S. Merasakan perubahan dalam tubuhku. Menggenggam erat kedua tangan, urat terlihat jelas. Tubuhku dipenuhi kekuatan. Tapi tetap saja masih terlalu lemah. Rencana untuk membeli kristal hantu dengan uang harus segera dilaksanakan. Dengan cara ini, bisa cepat meningkat. Kekuatan diri sendiri dan hantu milik sendiri. Sekarang dia akan melakukan tugas mencari ibu dari anak laki-laki yang hilang. Melewati hutan kecil. Begitu keluar dari hutan, terlihat sebuah sungai kecil. Di kejauhan terdapat sebuah tong kayu. Pakaian ember milik ibu anak laki-laki itu. Ibu anak laki-laki itu harusnya hilang di sini. Setelah berjalan sekitar 10 menit. Akhirnya tiba di sebuah gua batu. Di dalamnya terasa sangat menyeramkan. Sangat mencekam. Dinding gua batu dipenuhi lampu minyak. Aku dan hantu pedang berjalan di lorong yang menakutkan. Tiba-tiba hantu pedang juga mengeluarkan pedangnya. Sepertinya merasakan bahaya. Saat itu, dari dalam gua muncul suara raungan yang dalam. Hantu ini, sepertinya tidak biasa. Melalui terowongan yang panjang. Akhirnya tiba di tempat yang luas. Terlihat di depan. Seorang wanita sedang terikat pada sebuah tiang batu. Dia sudah pingsan. Dan di samping wanita itu, ada makhluk hantu yang seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu hitam. Seperti monster berbentuk kera. Ternyata adalah hantu tingkat 5 yang bernama Kang. Namun, ini justru bisa menjadi kesempatan untuk menguji kekuatan hantu pedang saat ini. Hantu pedang akan mengalahkannya. Hantu pedang mendengar perintah. Ia mengangguk. Tangan kanannya menggenggam pedang tajam. Sosoknya berubah menjadi cahaya yang cepat. Kera hitam berbulu panjang mengayunkan cakar tajamnya. Ia menerkam hantu pedang dengan ganas. Segera, perut kera hitam berbulu panjang muncul luka. Hantu pedang jelas memiliki kecepatan tinggi. Hantu dengan serangan yang kuat. Ia dengan lincah menghindari serangan kera hitam berbulu panjang. Dan menangkap kesempatan.
Ia terus-menerus menggoreskan luka pada tubuh kera hitam berbulu panjang. Beberapa luka yang berlumuran darah. Kera hitam berbulu panjang mengeluarkan teriakan marah. Ia bahkan benar-benar menyerah pada pertahanan. Hantu pedang menggunakan serangan pedang hantu. Pedang tajam bergetar di bawah pengaruh aura hantu. Ia bergetar sedikit, mengeluarkan suara bergetar dari pedang. Menghadap ke arah monyet hitam yang menerkam, ia menikam dengan cepat. Monyet hitam itu jatuh ke dalam genangan darah seperti itu. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di udara. Meninggalkan sebuah kristal hantu yang berkilau dengan cahaya hitam. Dengan level 3, bisa membunuh hantu level 5 dalam sekejap. Tidak heran dia adalah hantu dengan kualifikasi S. Tidak berani membayangkan ada SSS di dalam tubuhku. Kualifikasi Ratu Hantu Penerus. Betapa kuatnya itu. Dalam hidup ini, istriku adalah SSS level. Hahaha. Melirik ke tanda hantu di dadaku. Ratu masih mengandung dalam tanda hantu. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Aku tidak akan membiarkan Ratu keluar. Jika nanti gerakan janin terjadi, apapun yang terjadi, aku juga dianggap sebagai ayah dari keturunan hantu ini. Tidak menyangka tidak menjadi ayah di dunia nyata. Masuk ke dalam permainan beberapa hari dan sudah jadi ayah. Saat ini, aku membiarkan hantu menyerap energi hantu. Levelnya juga mencapai 3. Bahkan hampir mencapai level 5. Setelah menyelamatkan wanita di tiang batu, saya pun kembali ke desa. Ketika tiba di alun-alun desa, anak laki-laki itu masih berdoa di bawah pohon besar. Adik kecil, kakakmu telah membantumu mencarikan ibumu. Melihat itu, anak laki-laki segera mengucapkan terima kasih kepada saya. Lalu ia mengeluarkan sebuah lonceng dari saku. Lonceng penakut hantu. Efektif untuk level di bawah 20. Semakin rendah levelnya, semakin lama roh akan kehilangan kesadarannya. Informasi rumah hantu. Harta kubur dari 3 liang kubur. Setelah melalui tangisan hantu, berubah menjadi rumah hantu. Didapatkan secara tak terduga oleh anak laki-laki itu. Melihat itu, mata saya langsung menyempit. Yang membuat saya terkejut bukanlah rumah hantu level C. Adik kecil, bisakah kamu memberitahu kakak, di mana kamu menemukan lonceng ini? Anak laki-laki itu tertegun mendengar itu. Lalu ia menunjuk ke arah belakang gunung desa. Terus berjalan di jalan menuju gunung belakang. Ditemukan di sebuah bukit kecil di sana. Saya mengerti, terima kasih adik kecil. Melalui informasi dari mata hantu reinkarnasi, menyimpulkan bahwa di atas gunung belakang ini, pastinya ada sebuah makam. Di dalamnya kemungkinan besar ada makhluk hantu lainnya. Sekarang sudah jam 8 malam. Tubuh di dunia nyata sudah sangat lapar. Dan tinggal di dalam permainan terlalu lama. Akan berdampak besar pada tubuh dan pikiran. Ini adalah permainan yang menghubungkan ruang pikiran. Jika terlalu lama tidak keluar, tubuh akan mudah bermasalah. Dunia nyata. Baru saja melepas helm permainan. Perut tiba-tiba mengeluarkan suara lapar. Mari kita makan sesuatu dulu. Setelah kenyang, saya masuk ke akun. Saya meninggalkan sebuah postingan di forum resmi. Desa Pemula nomor 4 membeli hantu kristal tanpa batas. Hantu makhluk hantu. Kemudian menuliskan ID saya di konten postingan. Setelah melakukan semua itu, lalu saya mencuci diri dan tidur. Mengumpulkan tenaga. Besok saya bisa melanjutkan berjuang di dalam permainan. Keesokan harinya, aku bangun pagi. Makan semangkuk besar mie daging sapi dengan beberapa telur. Sekarang aku bisa dibilang seorang jutawan. Harus makan dengan baik. Setelah selesai sarapan yang melimpah, aku segera kembali ke rumah sewa. Memakai helm permainan. Masuk ke dalam permainan online aneh di akhir zaman. Membuka antarmuka permohonan teman. Dan langsung melihat banyak permohonan teman dari teman-teman. Ini seharusnya merupakan efek dari postinganku di forum. Namun ketika melihat pesan permohonan teman dari orang-orang ini, aku langsung tidak bisa berkata-kata. Kakak, tolong bawa adikmu ya. Aku masih lajang. Loh, keren? Kamu benar-benar kaya. Ya. Aku sangat patuh. Astaga, ini pasti antara Green Tea atau Nantong. Bahkan ada yang memanggil ayah. Tapi untungnya, aku masih mendapatkan 2 informasi yang baik. Salah satunya adalah, halo, bro, kamu butuh kristal hantu, kan? Kami sekarang punya banyak kristal hantu. Kamu bisa menetapkan harga dan tempat, kapan saja bisa bertransaksi. Ini adalah seorang yang memiliki julukan, orang pertama yang menghasilkan uang dari game. Permintaan pertemanan yang dikirim. Melalui teman, saya langsung mengirimkan sebuah lokasi kepadanya. Sobat, saya segera datang. Aku juga di desa. Tak lama kemudian, 5 pria datang ke sini. Yang terdepan adalah seorang pria yang berusia sekitar 30 tahun lebih, pria kekar, dengan potongan rambut pendek. Dia pasti adalah orang pertama yang menghasilkan uang dari game. Halo, saya, orang pertama yang menghasilkan uang dari game. Kamu adalah saudara 6 jalur, kan? Mari kita langsung ke inti pembicaraan. Berapa banyak kristal hantu yang kamu miliki dan level monster hantu yang dijatuhkan? Saya tidak membutuhkan level 1. Kristal hantu yang di bawah level 3.
akan memiliki dampak yang sangat kecil terhadap hantu dan pemain. Kristal hantu level ini, bahkan 1000 butir pun tidak menjamin bisa meningkatkan level 1. Saya dan hantu pedang saat ini sudah level 4. Kristal hantu yang dijatuhkan oleh hantu level 1 sudah hampir tidak berpengaruh bagi saya dan jiwa pedang hampir tidak berfungsi lagi. Level 2 masih bisa digunakan dengan susah payah. Sobat, jangan khawatir. Semuanya adalah kristal hantu tingkat 2. Kemarin malam, saudara-saudara di studio kami kerja sepanjang malam. Saat ini, ada total 255 kristal hantu tingkat 2. Sedangkan kristal hantu tingkat 3 sedikit lebih sedikit. Hanya ada 10 butir. Kami hanya memiliki level 2. Monster tingkat 3 terlalu kuat, beberapa tidak bisa dibasmi. Mendengar itu, mata saya berbinar. Jumlahnya juga tidak sedikit. Dalam hati saya sedikit gembira, tetapi dengan datar saya berkata, silakan, berikan harga yang kamu inginkan. Jika cocok, saya bisa mengambil semuanya. Dan saya ingin semua kristal hantu dari studio Anda di masa mendatang. Kita bisa bekerja sama dalam jangka panjang. Di mata sang pertama dalam mengambil emas terlihat sedikit kegembiraan. Dia saling bertatapan dengan beberapa orang di sampingnya. Mengingat saudara Liu Dao begitu antusias. Kalau begitu, saya juga tidak akan berlama-lama. Bagaimana jika begitu? Kristal hantu tingkat 2 seharga 20 per buah. Kristal hantu tingkat 3 seharga 30 per buah, total 5.400. Setelah sang pertama dalam mengambil emas selesai berbicara, dia melihat saya dengan sedikit cemas. Menghasilkan 5.400 dalam semalam. Ada 5 orang di studio mereka. Maka setiap orang bisa mendapatkan 1080. Ini adalah pencapaian yang sangat bagus untuk studio penambangan emas baru mereka. Satu orang bisa mendapatkan 1000 dalam sehari. Itu sudah dianggap pencapaian yang sangat baik. Baik, tidak masalah. Bagaimana cara transaksinya? Penggali emas pertama dan 4 orang lainnya melihat itu dan langsung setuju. Seketika, senyum muncul di wajah mereka. 6 saudara jalan. Apa kamu rasa ini bisa? Ini adalah transaksi pertama bagi semua orang. Semua orang tidak saling percaya. Mari kita lakukan transaksi secara bertahap. Mendengar hal itu, aku menggelengkan kepala. Melihat sekeliling, aku berkata dengan tenang. Kirimkan nomor kartu kamu padaku. Aku akan langsung mentransfer 5.400 padamu. Lalu kamu berikan aku kristal hantu. Itu saja. Aku suka yang lebih langsung. Aku memiliki 2 juta dalam bentuk tunai. 5.000 lebih tidak ada artinya baginya. Baiklah, saudara, berjiwa besar. Aku akan segera mengirimkan nomor rekening bank padamu. Kemudian aku mentransfer 5.400 ke nomor itu. Setelah penggali emas pertama memastikan bahwa uang sudah masuk, dia segera mengeluarkan dari tas sistemnya. Dia memberikan setumpuk kristal hantu. Terima kasih banyak, saudara. Ini adalah modal pertama studio kami. Tenang saja, saudara-saudara Liu Dao. Kami akan segera naik ke level 3. Lalu segera memberimu monster level 3. Pemain teratas dalam menghasilkan uang berkata dengan bersemangat kepada Lin Haoran. Jika ada barang bagus lainnya, silakan hubungi saya kapan saja. Saya mencari tempat untuk memanggil hantu pedang. Kemudian saya memberinya jiwa hantu yang saya beli. Dengan semua jiwa hantu yang diserap, levelnya juga mencapai level 5. Namun, pada saat yang sama, tiba-tiba, suara dingdong yang besar terdengar di langit di atas desa. 20 juta pemain telah mencapai level. Semua mencapai level 2 ke atas. Peringkat level dunia terbuka. Peringkat hantu dan kualifikasi monster. Dan membuka saluran obrolan area serta obrolan dunia. 2 suara keras berturut-turut terdengar di langit semua desa pemula, yang mengejutkan semua pemain di dalam game. Daing dong. Selamat, Anda telah masuk ke dalam peringkat level hantu. Peringkat kualitas hantu. Apakah pemain menyembunyikan ID? Ya. Buka peringkat. Pertama adalah peringkat level. Saat ini peringkat pertama adalah dirinya sendiri. Nama panggilan pertama disembunyikan. Tingkat 5. Peringkat kedua adalah Miyamoto Musashi. Tingkat 5. Peringkat ketiga adalah Raja Arthur. Kaisar. Tingkat 5. Peringkat keempat adalah Sang Kaisar. Tingkat 5. Peringkat kelima adalah Penakluk Dunia. Tingkat 4. Melihat nama-nama familiar ini lagi, di dalam hati tidak bisa menahan gelombang kecil. Miyamoto Musashi adalah pemain dari negara sampah yang menjalani hari-hari kecil. Di kehidupan sebelumnya memegang pedang iblis Muramasa SS. Membunuh banyak hantu yang mengerikan. Menjadi pengendali hantu terkuat di negeri pulau. Raja Arthur. Caesar adalah pemain terkuat dari Amerika. Di kehidupan sebelumnya juga merupakan pengendali hantu teratas. Sang Kaisar adalah pemain dari negara naga. Salah satu kekuatan teratas. Di kehidupan sebelumnya mendirikan tempat tinggal di surga. Menjadi tempat yang diidam-idamkan oleh banyak manusia. Mengenai peringkat keempat, Li Shuai menguasai dunia. Ada kilatan dingin dan niat membunuh di mata Lin Haoran. Dia adalah Li Shuai. Dalam kehidupan sebelumnya. Hanya karena hal kecil, dia membuat Li Shuai marah.
Akibatnya, dia dimasukkan ke dalam daftar hitamnya. Orang ini memiliki jiwa yang sempit, sangat cabul dan memiliki rasa cemburu yang ekstrim. Siapapun yang dia tidak suka, dia akan membunuh. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, sudah tidak tahu berapa kali dia akan dibunuh. Li Shuai, segera saya akan membuatmu merasakan apa artinya hidup lebih buruk dari mati. Kemudian saya membuka daftar kualifikasi hantu. Menemukan, tanpa kejutan, bahwa istri saya dan hantu pedang menduduki dua tempat teratas. Peringkat pertama, Ratu Hantu Penerus tingkat SSS adalah saya. Peringkat kedua, Hantu Pedang tingkat S adalah saya juga. Peringkat ketiga, Hantu Tengu tingkat S. Nama kontraktornya adalah Miyamoto Musashi. Peringkat keempat, kontraktor Hantu Tulang Jahat. Nama kontraktor adalah India Asan. Hantu Dao Jun kelima. Penandatangan kontrak bernama Di Jun. Hantu Kepala Sapi Berduri keenam. Penandatangan kontrak bernama Yan Wang. Dari 20 juta pemain, saat ini hanya 4 orang yang memiliki hantu dengan kualifikasi S. Ini menunjukkan betapa langkanya hantu dengan kualifikasi tinggi. Apalagi istri saya yang memiliki kualifikasi SSS. Langsung bersinar di papan peringkat kualifikasi seperti matahari. Ingat di kehidupan sebelumnya, hantu dengan kualifikasi SSS. Meskipun permainan menyerang kenyataan, hanya ada 2 orang di seluruh dunia yang memilikinya. Salah satu jenisnya adalah yang mendapatkan hantu dengan kualifikasi SSS. Pemain negara naga dari Ding SMW. Raja Hantu Obat. Efek dari hantu ini, atap si Mumu, sangat luar biasa. Dapat menyaring hantu menjadi pil obat. Salah satu jenis adalah pil yang dapat meningkatkan kualifikasi hantu. Raja Hantu Obat mengandalkan rumah hantu si Mumu yang luar biasa. Menyaring tak terhitung banyaknya hantu. Menyaring satu hantu miliknya sendiri. Secara mendasar naik ke level SSS. Yang ini disimpan di Museum Kota Ajaib. Setelah permainan menyerang kenyataan, sejarah ribuan tahun ini melalui proses tangisan hantu. Langsung berubah menjadi objek hantu level SSS. Seketika, mata saya menunjukkan sedikit rasa serakah. Saya harus mendapatkan ini. Sementara itu, saluran obrolan dunia terbuka baru saja dibuka. Langsung meledak. Yang paling sensasional. Tetaplah Ratu Hantu Penerus berlevel SSS saya. Kemudian saya memanggil Ratu Hantu Penerus. Melihat Ratu Hantu yang sangat cantik, saya langsung membawanya ke dalam kamar untuk berolahraga dengan intens. Silakan berimajinasi sendiri di sini. Sejak peringkat kualifikasi dimulai, saluran obrolan dunia menjadi sangat ramai. Yang paling mengejutkan masih adalah SSS saya. Ratu Hantu Penerus berlevel. Beberapa pemain yang tinggi hati langsung menyatakan tidak bisa menerima. Aku mau melaporkan bahwa aku curang. Di sisi lain, aku juga menerima informasi yang sangat berguna. Dengan nama panggilan, pemain bernama Paman Gemuk yang kurus mengajukan permintaan pertemanan dengan pesan. Saudara, aku menemukan sebuah misi tersembunyi. Namun, level harus ada yang 5 agar bisa diterima. Sekarang aku hanya level 2, jadi tidak bisa diterima. Jika kamu ada yang level 5, bisa cari aku. Untuk menyelesaikan misi tersembunyi ini bersamaku. Tapi kamu harus membayarku. Kemudian aku langsung mengklik menerima permintaan pertemanan. Lalu aku mengirimkan pesan kepadanya. Memberi kamu 1000 yuan. Baiklah, kita selesaikan tugas bersama. Jika tidak, ya sudah. Setelah beberapa saat, aku menerima notifikasi pesan. Baiklah, sepakat. Saudara, kamu di mana? Saya pergi mencarimu. Aku sudah mengirimkan lokasi alamat. Tidak lama kemudian, seorang pria gemuk yang seperti bola berlari mendekat. Pria gemuk itu tersenyum. Dia berkata padaku, kamu pasti saudara Liu Dao, kan? Sekarang kamu level berapa? Tidak ada level 5. NPC itu tidak mengizinkan kita untuk menerima tugas. Aku menjawab dengan datar. Saya level 5. Pria gemuk itu langsung terkejut. Dia langsung mengeluarkan kata-kata. Wah, ini gila. Saudaraku, kamu hebat. Apa jangan-jangan kamu adalah yang pertama di papan peringkat? Pemain level 5 sudah masuk daftar. Tapi si gemuk tidak ingat ada nama panggilan, Liu Dao, di papan peringkat. Satu-satunya penjelasan adalah, nama panggilan disembunyikan, dan kemudian nomor kartu diberikan. Sekarang aku akan mentransfer uangmu. Oke. Besar hati sekali, bos. Si gemuk langsung senang. Tidak menyangka semudah ini. Segera mengirimkan nomor kartu. Setelah si gemuk menerima uang, dia langsung merasa senang. Tidak menyangka permainan ini begitu mudah menghasilkan uang. Sekarang bisa membawaku untuk mengambil misi tersembunyi ini, kan? Saya melihat orang gemuk itu. Dengan perlahan berkata, baiklah, bos, ikut aku. Membawa aku melewati alun-alun desa. Masuk ke dalam desa. Di sudut jalan, ada seorang pengemis tua. Mengemis di sana. Si gemuk mengeluarkan sekeping roti dari tas sistem. Memberikannya kepada pengemis tua. Mengatakan, kakek, aku sudah datang lagi. Kali ini aku membawa bantuan. Dia sangat hebat.
Dia bisa membantumu menyelesaikan tugasmu. Kakek pengemis mendengarnya. Matanya yang keruh melirikku. Lalu mengangguk dan berkata, memang ada sedikit kemampuan. Kalau begitu aku akan beritahu padamu. Sebenarnya aku bukan orang dari desa ini. Saya berasal dari desa Bein. Suatu malam, di desa Bein, selain aku, semua orang di desa itu sudah mati. Malam itu, sebagian orang di desa tampak seperti kerasukan. Melihat orang langsung menggigit, memangsa dan menggigit mati penduduk desa lainnya. Juga mengunyah mayat dengan liar. Cucuku dan pasangan tuaku juga mati. Hanya aku yang selamat dari bencana ini. Melarikan diri. Akhirnya tiba di desa ini. Aku ingin kalian pergi ke desa Bein untuk mencari kebenaran. Lalu membunuh makhluk hantu yang berada di belakangnya. Untuk membalas dendam cucuku dan pasangan tuaku. Jika kalian menyelesaikan tugas, maka imbalan kalian pasti akan memuaskan. Baik, saya menerima tugas ini. Ding dong. Selamat telah menerima tugas tersembunyi. Mencari kebenaran tentang pemusnahan desa Bein. Dan menemukan musuh yang tersembunyi. Menghabisi mereka akan menyelesaikan tugas. Ayo pergi. Kita berangkat sekarang. Ai. Begitu terburu-buru. Bos, tunggu saya. Si gemuk terkejut seketika. Segera mengikuti. Berdasarkan rute yang dikatakan oleh pengemis tua. Terus berjalan ke utara. Sekitar 20 menit berjalan. Melewati sebuah bukit kecil. Akhirnya melihat sebuah desa yang terbengkalai. Di udara menyebar asap hitam yang aneh. Sekawanan gagak. Mengeluarkan suara menyeramkan di pohon kering. Si gemuk tidak bisa menahan menggigil. Berkata dengan sedikit takut. Permainan ini terlalu realistis, bukan? Bos, saya merasa desa ini terlalu aneh. Bagaimana kalau kita kembali dan mencari beberapa orang lagi? Dengan begitu, peluang kita untuk menyelesaikan tugas akan jauh lebih besar. Si gemuk berkata pelan kepada saya dengan hati-hati. Jika kamu takut, kamu bisa kembali. Aku bisa sendiri. Si gemuk langsung terdiam tidak bisa bicara. Orang ini adalah yang teratas di peringkat. Seharusnya dia punya kemampuan. Mari ikuti dia dulu. Jika situasinya tidak beres, segera lari. Masuk ke dalam desa. Seketika tercium bau busuk yang menyengat. Ini adalah bau busuk tubuh manusia. Di kehidupan terakhir, bau ini terlalu familiar. Terlihat di tepi jalan tergeletak mayat-mayat yang sudah membusuk parah. Organ dalam perut sudah dimakan oleh sesuatu. Sial. Apa permainan ini tidak akan diblokir? Gambar-gambar seperti ini juga diperlihatkan. Ini bukan menjijikan? Si gemuk tidak bisa menahan dan berkata. Aku tidak menghiraukan si gemuk. Si gemuk melihat aku sudah menjauh. Dia terkejut dan buru-buru mengikutiku. Ketika tiba di sebuah alun-alun kecil. Krek-krek. Dari rumah di sebelah terdengar suara aneh. Suaranya agak mirip dengan menggerogoti tulang. Bos. Hantu muncul di depan mata. Ada sesuatu. Si gemuk menunjuk rumah di belakangnya dengan wajah ketakutan. Segera aku memusatkan pikiran. Seketika sosok hantu pedang muncul di depan mereka berdua. Hantu pedang. Buka pintunya. Ayo lihat. Si gemuk melihat hantu pedang yang tampan. Seketika terkejut. Hantu pedang yang berada di peringkat kedua dalam daftar kualifikasi monster. Wah, gila. Ini benar-benar kaki super. Si gemuk juga segera memanggil hantunya untuk bertarung. Yang seluruh tubuhnya dibungkus dengan rambut panjang. Makhluk hantu muncul di depan mata. Aku melihat dengan mata hantu. Hantu dengan rambut panjang. Tingkat 2. Kualifikasi level D. Yang menarik adalah, ia memiliki kemampuan yang cukup baik. Dan itu adalah keterampilan pengendalian. Yang disebut dengan rambut terjalin. Bisa memanjangkan rambut untuk melilit musuh. Kekuatan meningkat. Bisa dibilang monster pengendali kelompok yang cukup baik. Sementara itu, hantu pedang. Perlahan-lahan membuka pintu kamar. Seketika aroma busuk yang menyengat keluar. Terlihat seorang yang seluruh tubuhnya dikelilingi aura hantu. Manusia. Yang sedang gila-gilaan memakan mayat. Ini. Memiliki kulit yang hitam. Memiliki cakar hitam yang tajam. Daging di wajahnya juga telah membusuk. Seperti iblis yang jahat. Mata hantu bergetar sedikit. Sebuah informasi segera muncul di benak. Nama. Pelayan makan mayat. Kualifikasi. Tipe. Tipe fisik. Tingkat 4. Kemampuan. Memanggil sesama. Informasi hantu. Air sumur yang dikonsumsi oleh penduduk desa yang mengandung darah makan mayat. Yang berevolusi menjadi pelayan makan mayat. Hantu ini menggigit siapapun yang dilihat. Tidak mati dan tidak akan berhenti. Suka memakan mayat. Kelemahannya adalah di siang hari. Gerakannya akan lebih lambat. Memotong kepala akan menyebabkan kematian. Melihat informasi tersebut sedikit terkejut. Hantu ini bahkan telah mencapai tingkat 4. Tidak heran jika tugas ini membutuhkan level 5 untuk diambil. Seekor setan kecil saja sudah mencapai level 4. Bisa dibayangkan seberapa tinggi level bos di belakang. Saat itu, pelayan Gold juga menemukan Jian Gu dan yang lainnya. Segera mengeluarkan teriakan gembira. Tidak baik. Dia sedang memanggil sesama. Jian Gu.
Segera selesaikan dia. Memenggal kepalanya. Mata hitam Jian Gu berkilau dengan dingin. Sebuah cahaya pedang melintas. Sebuah kepala melesat ke udara. Jatuh dan bergulir di tanah. Pelayan Gold ini langsung dipenggal oleh Jian Gu dengan satu tebasan. Tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Hanya menyisakan sebuah kristal hantu. Begitu kuat. Si gemuk di sisi melihat pemandangan ini. Segera menarik napas kaget. Satu tebasan membunuh. Ini memang sedikit mengejutkan si gemuk. Saat itu, rumah-rumah di sekeliling segera mengeluarkan teriakan menakutkan. Sesaat kemudian, satu persatu zombie yang wajahnya membusuk. Pelayan dengan wajah mengerikan berjalan keluar dari rumah. Bos, mari kita cepat pergi. Ada terlalu banyak hantu ini. Lari. Bagaimana caranya lari? Kita sudah dikepung. Kita harus bertindak. Tapi syukurlah sekarang siang hari. Gerakan zombie-zombie ini cukup lambat. Lalu ia mengeluarkan sebuah senjata yang mirip dengan pedang Tiongkok yang tajam. Ini diambilnya dari bengkel pandai besi kakek pincang. Orang gemuk bertugas mengatur hantu-hantumu untuk menghalangi pergerakan mereka. Yang lainnya serahkan padaku. Ya. Bos. Hantu berambut panjang. Cepat, lilit mereka. Hantu berambut panjang tiba-tiba mengeluarkan jeritan. Rambutnya yang panjang bagaikan rumput laut. Menghantam zombie-zombie ini. Dan melilit mereka. Mempengaruhi tindakan mereka. Hantu pedang. Kita maju. Cepat dan selesai. Sebuah harta kecil. Kepala yang terjatuh. Seperti hantu yang menakutkan. Memegang pedang Tiongkok yang tajam. Tangan mengangkat, pedang turun. Tanpa ampun menuai para hantu pemuja yang terjebak ini. Di sisi lain, hantu pedang semakin garang. Tidak terlihat bilah pedangnya. Hanya terlihat bayangan pedangnya. Cahaya pedang melintas. Maka ada yang kehilangan kepala. Dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari beberapa menit. Semua kepala terpisah dari tubuh. Berlumuran darah tergeletak di tanah yang dingin. Orang gemuk itu melihat mayat yang bertebaran di tanah. Bos sangat kuat. Seorang manusia maju dengan pedang melawan hantu. Bahkan lebih hebat dari hantu. Satu sembelihan satu kepala. Ini benar-benar mengubah pandangannya tentang permainan ini. Dia masih mengira permainan ini hanya berkisar pada pertempuran dengan hantu. Lalu para pemain hanya menonton dari belakang. Tapi tidak disangka. Ternyata pemain juga bisa sekuat ini. Setelah mengakhiri pertempuran. Mengumpulkan kristal hantu level 4. Sangat berguna untuk meningkatkan diri dan hantu pedang. Total ada 35 buah kristal hantu. Hanya kristal hantu ini. Hampir cukup untuk meningkatkan diri atau hantu pedang satu level. Bos, kamu terlalu hebat. Orang gemuk membawa hantu panjang rambut. Berlari kecil mendekat. Orang gemuk menatap kristal hantu di pelukan Bai Chen dengan rakus. Tapi dia tidak berkata untuk ikut serta. Karena dia sebenarnya juga tidak melakukan banyak usaha. Kerusakan nol. Hanya meminta hantu berbulu panjang untuk membantu mengendalikan sedikit. Ayo lagi. Sebenarnya dia juga ingin bergantung pada orang ini. Aku melirik lelaki gemuk itu. Memberikan satu kristal hantu kepadanya. Ini adalah imbalanmu. Berikan untuk hantumu. Supaya levelnya sedikit lebih tinggi. Siapa tahu nanti akan berguna. Terima kasih, bos. Orang gemuk langsung senang. Segera mengucapkan terima kasih. Kemudian langsung memberikan semua kristal hantu ini untuk diserap oleh hantu pedang. Ding dong. Selamat, tingkat hantu pedangmu meningkat. Tingkat saat ini. 6. Tidak mengejutkan. Tingkat telah meningkat satu tingkat. Ia mengangguk puas. Kemudian melanjutkan untuk mendalami ke dalam desa. Saat itu, di sebuah kandang sapi, terdengar suara aneh. Memegang erat pedang tang di tangannya. Berjalan perlahan menuju kandang sapi bersama hantu pedang. Terlihat bahwa kandang sapi penuh dengan tulang belulang. Seekor sapi jantan yang kuat membusuk. Sedang gila-gilaan mengunyah mayat manusia. Sapi itu juga telah menjadi hewan pemakan daging. Para penduduk desa ini tidak pernah membayangkan hewan peliharaan mereka. Ternyata akhirnya memakan mereka. Sapi jantan besar ini bahkan langsung memakan tulang manusia juga. Terdengar suara menggerutuk tulang. Mata hantu reinkarnasi sedikit bergetar. Sebuah informasi muncul dalam pikirannya. Nama, budak sapi pemakan mayat. Elit, kualifikasi D. Tipe, kelas fisika, tingkat 6. Kemampuan, serangan kepala banteng. Tanduk sapi yang tajam dan keras. Menyerang musuh dengan gila. Menyebabkan kerusakan besar. Informasi hantu. Air sumur yang dikonsumsi yang mengandung darah zombie pemakan bangkai. Pembantu sapi yang berubah menjadi zombie pemakan bangkai. Karena memakan banyak tulang manusia. Menjadi lebih kuat. Kelemahan ada di siang hari. Gerakan akan sedikit melambat. Memotong kepala akan menyebabkan kematian. Ternyata ini adalah tingkat 6. Hantu elit. Hantu dengan template elit lebih kuat daripada hantu biasa. Dua hantu dengan tingkat yang sama. Templat umum. Hantu dengan template elit bisa dengan mudah mengalahkan hantu dengan template biasa. Di atas template elit adalah tingkat bos.
Kemudian adalah bos elit, bos epik, bos legendaris, bos jurang maut, bos dewa dan iblis. Semakin tinggi template, kekuatan hantu semakin menakutkan. Hantu sapi juga menemukan tempat ini. Seketika sepasang mata sapi berwarna merah darah berkilau seberkas cahaya merah, mengeluarkan suara raungan yang mengerikan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Anggota tubuh yang kuat bagaikan tiang besi, menyerang dengan gila-gilaan. Hantu pedang, menggunakan pedang hantu untuk memotong. Hantu pedang tiba-tiba dipenuhi dengan aura hantu yang kuat. Seketika terakumulasi dalam pedang tajam di tangan kanannya. Energi menakutkan membuat pedang tersebut bergetar, mengeluarkan suara deringan pedang. Dalam mata hantu pedang berkilau cahaya dingin, mengayunkan pedang hantu di tangan. Dalam sekejap, pedang hantu yang diliputi aura hantu yang tebal, memotong kepala hantu sapi. Hantu itu mengeluarkan teriakan kesakitan. Di kepalanya muncul luka yang dalam terlihat. Luka di tulang menunjukkan bagian dalam tulang. Darah hitam memercik ke sana kemari. Tapi si sapi hantu tidak mati. Sebaliknya, itu malah benar-benar membuatnya marah. Kedua matanya berkilau dengan cahaya gila yang haus darah. Hantu itu mengeluarkan raungan. Sepasang tanduk sapi yang tajam dan keras mengeluarkan kilatan dingin. Sekali lagi, ia meluncur ke arah hantu pedang dengan gila. Hantu pedang, dengan gerakan yang lincah, berhasil menghindari serangan tanduk sapi. Saat si sapi hantu memutar kepalanya, ingin meluncur sekali lagi. Dering-dering. Saat itu, suara lonceng yang jelas tiba-tiba terdengar, membuat pikiran si sapi hantu tiba-tiba kosong. Kedua matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Terlihat saya menggoyangkan sebuah lonceng di tangan saya. Ini adalah lonceng penjinak hantu. Hantu pedang. Bunuh dia. Ambil nyawanya sekarang. Hantu pedang mengerti. Segera menggunakan serangan pedang hantu sekali lagi. Tepat mengenai leher hantu sapi. Kepala sapi hantu itu langsung dipenggal oleh hantu pedang. Kepala sapi yang besar jatuh ke tanah yang dingin. Darah mengalir memenuhi tanah. Kemudian tubuh berubah menjadi banyak gas hitam yang menghilang di udara, meninggalkan sebuah kristal hantu hitam di tanah. Pelayan hantu sapi pemakan bangkai level 6 yang elit. Begitulah ia mati di tangan hantu pedang. Mengambil kristal hantu sapi, langsung dimasukkan ke dalam mulut. Bisa diserap. Selamat, levelmu naik. Level saat ini adalah level 6. Dan suara prompt system terdengar di telingaku. Memang layak menjadi monster elit. Energi di dalam kristal hantu meledak. Ternyata lebih banyak beberapa kali dibandingkan kristal hantu biasa. Makan satu sudah naik level. Benar-benar bagus. Dalam hati berpikir, Kakak Yuan, bel berbunyi ini. Apakah ini bel hantu dari daftar peringkat hantu? Ini terlalu hebat, ya? Ternyata bisa membuat hantu ini kehilangan fokus. Keren sekali, Chen. Sudahlah, jangan menjilat. Saya tidak percaya dengan itu. Ayo pergi. Saya merasa bos terakhir akan segera muncul. Lalu kami melanjutkan jalan sambil membawa hantu pedang. Si gemuk langsung tersenyum canggung. Menyadari bahwa dia menjilat ke kaki kuda. Segera mengikuti dengan hantu berambut panjang. Aku berjalan di depan. Suasana hantu di sini hampir terlalu pekat sampai hitam. Di sini pasti ada hantu yang sangat kuat. Ini adalah keberadaan menakutkan yang menghancurkan desa Bein. Kakak besar Chen berkata, kakak besar Bai Shuang. Tempat ini terasa sangat menakutkan. Seluruh tubuh saya merinding. Si gemuk memandang sekeliling dengan takut. Menyentuh lengannya. Tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Saya tidak berbicara. Selalu waspada memperhatikan sekeliling. Ini adalah sebuah alun-alun kecil. Di tengah alun-alun ada sebuah sumur besar. Seharusnya semua penduduk desa mengambil air di sini. Tunggu sebentar. Air sumur. Mengingat informasi hantu tentang Buddha pemakan mayat. Sepertinya itu adalah para penduduk desa. Mengkonsumsi air yang terkontaminasi darah pemakan mayat. Barulah mereka berubah menjadi Buddha pemakan mayat. Penduduk desa biasanya meminum air sumur. Jadi, pemakan mayat mungkin ada di dalam sumur. Saya perlahan-lahan berjalan menuju sumur dalam. Sampai di depan sumur dalam, mata saya langsung menyipit. Saat itu, air sumur sudah berubah menjadi genangan darah. Aroma darah yang menyengat menyerbu. Sampai-sampai hampir membuat saya muntah sarapan. Bau darah ini membuat mual. Saat itu, darah di sumur tiba-tiba memunculkan 3 gelembung. Saya tidak ragu sedikit pun. Langsung berlari ke belakang. Darah tiba-tiba meledak. Sosok menyeramkan tiba-tiba melompat dari darah. Di udara, banyak darah merah mengalir keluar. Sebuah sosok besar tiba-tiba melompat keluar. Tingginya setidaknya 2 meter. Manusia. Di dalam mulutnya ada sebuah mulut besar. Memperlihatkan gigi tajam yang runcing. Di posisi jantungnya terdapat sebuah paku. Sangat menakutkan. Mengeluarkan bau darah yang menyengat. Membuat orang merasa mual. 2 mata merah darah dipenuhi kilauan haus darah. Seperti seorang kanibal. Mata hantu bergetar sedikit. Sebuah informasi muncul seketika di benak. Nama, pemakan bangkai. Bos. Kualifikasi C. Tipe.
Kategori fisik. Tingkat 8. Kemampuan. Kebangkitan haus darah. Membangkitkan naluri haus darah. Mengeluarkan kekuatan yang kuat. Meningkatkan kekuatan dirinya. Namun akan kehilangan akal sehat. Kepala yang menjadi kelemahan. Memotong kepala akan langsung menyebabkan kematian. Bos. Ini adalah bos level 8. Ini. Bagaimana cara melawannya? Ayo kita cepat-cepat lari. Cari lebih banyak orang untuk mengeroyoknya. Kenapa berlari? Selama kita mengalahkan goal ini, kita bisa menyelesaikan misi. Jika kamu mau pergi, pergi saja. Dia tahu misi ini sangat berbahaya. Hadiah misinya pasti sangat besar. Jika kita benar-benar dapat menyelesaikan tugas ini, apa salahnya mati sekali? Oh sial. Itu hanya sebuah permainan. Takut ayam? Bos. Aku juga berjuang keras. Paling tidak, mati sekali. Hehe, meskipun bocah gemuk ini penakut, dia masih punya sedikit keberanian. Tapi tidak banyak. Tiba-tiba, Bos Ghoul mengeluarkan raungan, mengangkat cakar tajamnya dan menyerangku. Bocah gemuk, biarkan rambut panjangmu, hantu mengasuh. Membuat masalah bagi Ghoul. Semoga bisa menjebaknya. Tidak masalah, bos. Hantu berambut panjang. Gunakan rambut panjang untuk mengikat Bos Ghoul. Bos makanan mayat melihat rambut yang ada di tubuhnya. Seketika mata bersinar merah. Mengeluarkan teriakan marah. Kedua tangan bergetar. Langsung memutuskan rambut yang terjerat. Rambut beterbangan di seluruh udara. Perbedaan level terlalu besar. Tingkat hantu berambut panjang hanya 3 level. Sangat sulit untuk memberikan dampak besar pada bos makanan mayat. Tapi itu sudah cukup. Sambil memanfaatkan waktu perhatian bos makanan mayat berpindah. Saya sudah berada di belakang bos makanan mayat. Dengan tangan kanan, pedang tang diayunkan ke tubuh makanan mayat. Seketika, bos makanan mayat, tubuhnya terkena luka sabetan. Darah hitam memercik kemana-mana. Belum berakhir. Hantu pedang muncul. Cahaya pedang hitam melintas. Hantu pedang melakukan serangan dengan pedang hantu yang memotong punggung makanan mayat. Seketika darah memercik ke sana-sini. Luka pedang dalam terlihat sampai tulang. Bos makan bangkai langsung mengeluarkan auman penuh sakit. Mata merahnya menyala dengan amarah yang dalam. Berbalik dengan tubuhnya yang besar. Dengan sekali ayunan tangan besar, ia langsung menghempaskan hantu pedang terbang jauh. Dua mata merah menyala menatap tajam kepada saya dan hantu pedang. Dua semut kecil ini berani menyerang secara diam-diam. Lalu segera menerjang ke arah hantu pedang. Menggulung bersama hantu pedang dalam debu putih yang mengambang. Bos makan bangkai memiliki kekuatan yang luar biasa. Serangan perpukulan. Tertekan oleh bos makan bangkai. Hanya bisa bertahan secara pasif. Tidak bisa menyerang. Sial, sepertinya harus menggunakan kartu truf. Ratu hantu penerus. Keluarlah. Tiba-tiba posisi dada. Sebuah pola hantu bersinar dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Segera setelah itu, seorang wanita yang sangat cantik muncul di hadapan semua orang. Perutnya sedikit membesar. Jelas sekali sudah hamil anak hantu. Pria gemuk itu melihat wanita di depannya. Segera tercengang. Astaga. Hantu perempuan ini terlalu cantik, ya? Suamiku. Begitu ratu muncul. Seketika menatapku dengan penuh cinta. Wanita. Seseorang ingin membunuh suamimu. Cepat bantu suamimu bunuh dia. Aku segera menunjuk ke arah bos hantu pemakan mayat yang mendekat. Memanggil ratu. Wajah ratu seketika berubah dari manja. Otak terobsesi cinta berubah menjadi ratu yang dingin. Dari tubuhnya muncul hawa dingin yang menusuk. Berbalik. Dua mata cantiknya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Melihat bos hantu pemakan mayat dan berkata dingin. Begitu jeleknya kamu berani membunuh suamiku? Kamu ini mencari mati. Meskipun ratu hantu terlihat hamil. Namun aura ratu itu sangat mengesankan. Menjadi iblis pelindung suami. Tiba-tiba muncul aura hantu yang kuat. Menghampiri bos zombie pemakan daging. Aura hantu yang menakutkan langsung mengenai yang berlari dengan kencang. Bos hantu. Tubuh besar itu malah langsung terlempar. Istrinya yang manja. Tak disangka saat berkelahi. Begitu kuat. Tak heran jika itu hantu berkelas SSS. Saat itu juga, bos yang terlempar oleh ratu hantu. Berdiri kembali. Mengeluarkan raungan marah ke arah ratu hantu. Setelah bos zombie pemakan daging menggunakan kebangkitan haus darah, ia sudah kehilangan akal. Sekarang ia tidak tahu apa itu rasa takut. Dalam pikirannya hanya ada satu pemikiran, yaitu membunuh. Kembali menyerang ratu hantu. Sayang, serang kepalanya. Kepalanya adalah titik lemah. Ratu hantu penerus mendengar dipanggil istri. Seketika, kilau kasih sayang terlihat di matanya. Hatinya manis seperti makan madu. Dia menjawab baiklah. Perusahaan lama. Kemudian menoleh melihat bos zombie. Mata ini seketika berubah menjadi es selama ribuan tahun. Dingin yang menusuk. Melihat bos zombie, dia dengan dingin berkata, "Makhluk jelek, kamu terlalu mengganggu. Hilanglah." Di kehidupan berikutnya, ingatlah untuk membuka matamu lebih lebar. Seiring dengan kata-kata ratu hantu penerus.
Sebuah aura hantu yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dengan cepat berkumpul menjadi sebuah bilah aura hantu. Bilah hantu tajam seperti pisau. Langsung potong leher bos hantu satu. Kepala bos makan mayat seperti ini. Jatuh di atas tanah yang dingin. Sampai mati, ia tidak tahu. Bagaimana ia bisa mati? Tidak ada sedikit pun perlawanan. Tubuh dan kepala bos zombie pemakan daging akhirnya berubah menjadi gas hitam yang menghilang di udara. Meninggalkan sebuah kristal hantu yang cukup besar. Dan juga sebuah paku panjang. Seharusnya itu adalah yang di dada zombie pemakan daging. Terbaring tenang di atas tanah. Suamiku, aku sudah membunuh makhluk jelek ini untukmu ya. Ratu hantu penerus berhasil mengatasi bos zombie pemakan daging setelah itu. Penampilannya yang megah tiba-tiba lenyap. Berubah menjadi seorang wanita cantik yang anggun. Melompat ke pelukanku. Ding dong. Selamat, kamu telah menyelesaikan tugas. Kebenaran tentang desa bayangan. Kembali ke pengemis tua di sana untuk mendapatkan imbalan yang besar. Saat itu, suara notifikasi sistem juga terdengar di telingaku. Masih ada sedikit rasa terkejut di matanya. Melihat ratu hantu penerus di pelukanku. Terlintas sebuah pikiran di hatiku. Dokter bilang perutku tidak baik. Memintaku untuk makan yang lunak. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain menerima pekerjaan ini. Mengulurkan tangan memeluk ratu hantu penerus. Sambil tersenyum dia berkata, "Sayang, kamu benar-benar hebat." Ratu hantu penerus berkata dengan suara pelan dan malu. "Suamiku, kamu juga hebat." Saya menangkap maksud ganda dari perkataan ratu hantu penerus. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk berbicara soal cinta. Di samping ada satu lampu neon. Saya berkata pelan kepada ratu hantu penerus. "Kembali saja dan istirahatlah. Jangan membuat kegaduhan." Ratu hantu penerus tahu bahwa saya masih ada yang harus dilakukan. Dia mengangguk patuh. Dengan cepat mencium saya. Lalu dia berubah menjadi cahaya hitam yang melesat masuk ke tempat hati. Kemudian melihat kristal hantu dari bos pemakan mayat. Dia tersenyum sedikit. Kristal hantu ini pasti bisa membuatnya. Atau hantu pedang bisa naik level lagi. Bahkan 2 level. Ini adalah kristal hantu yang dijatuhkan oleh bos bertipe khusus. Energi kristal hantu level 8 ini jauh lebih kaya dibandingkan yang biasa. Kemudian melihat paku panjang di samping dengan mata hantu siklus. Nama, paku pembunuh hantu. Jenis, ternyata ini adalah objek hantu level C. Memengaruhi, memiliki daya hancur yang sangat kuat terhadap hantu. Menancapkan paku ini ke jantung hantu. Hantu level di bawah 10 pasti mati. Informasi objek hantu. Paku panjang yang membunuh hantu pemakan mayat. Melalui pengembangan energi hantu. Berubah menjadi objek hantu. Ternyata itu adalah makhluk hantu tingkat C. Dan kemampuannya juga cukup baik. "Ayo pergi. Kita telah menyelesaikan tugas. Kembali saja," berkata kepada si botak. "Oke, bos, tunggu saya." Perjalanan pulang sangat lancar. Sekitar 20 menit kami sudah kembali ke desa. Aku dan lelaki gemuk itu kembali ke pengemis tua itu. Kemudian menceritakan latar belakang peristiwa kepada si pengemis tua. Si pengemis tua tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Namun, saat yang sama juga terdengar suara pemberitahuan dari sistem di telinga. "Ding dong. Selamat, kamu telah menyelesaikan tugas. Kebenaran tentang desa bayangan. Ding dong. Selamat, kamu telah mendapatkan kristal hantu kelas F. Kelas 610. Ding dong. Selamat, kamu telah mendapatkan barang hantu kelas B. Pedang pembunuh hantu. Ding dong. Selamat, kamu telah mendapatkan harta hantu. Kristal hantu hamil. Ternyata ada barang hantu kelas B. Dan itu adalah jenis pedang. Kebetulan pedang hantu miliknya retak. Hantu pedang menggunakan pedang hantu kelas B ini. Kekuatan pasti akan meningkat lagi secara signifikan. Hal yang paling mengejutkan adalah, ternyata mendapatkan sebuah harta berharga. Harta hantu lebih langka daripada barang hantu. Harta hantu tidak memiliki tingkatan. Namun seringkali harta hantu memiliki kemampuan yang luar biasa. Ingatlah kehidupan sebelumnya. Seseorang mendapatkan harta hantu yang spesial. Ternyata bisa memaksa pemain untuk mengikat kontrak dengan satu hantu. Dan hantu ini tidak memiliki batasan tingkat sama sekali. Dengan kata lain, meskipun pemain ini adalah level 1, dia masih bisa memaksa kontrak dengan raja hantu level 80. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kemampuan harta hantu. Namun, semakin kuat harta hantu, syarat untuk mendapatkannya juga semakin sulit. Benar-benar sangat langka. "Bos, saya sudah kaya. Saya mendapatkan 10 potong kristal hantu level 3 sebagai hadiah. Ada satu lagi objek hantu tingkat C. Hadiah ini sangat menggoda, kan?" Pojok berbadankan berat itu dengan wajah bersemangat berlari ke depan saya. Saya hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mengungkapkan hadiah saya. Dia khawatir akan mengecewakan yang berbadan besar itu. Meskipun ini adalah misi berkelompok. Namun, hadiah juga diberikan berdasarkan kontribusi individu. Semua keluaran dari tugas kali ini ada di sini. Kontribusi saya adalah yang terbesar.
Kemudian saya melambaikan tangan saya kepada si berbadan besar. Semoga kita bertemu lagi jika ada jodoh. Selamat tinggal, bos. Saya melihat waktu sejenak. Sudah malam. Kemudian saya langsung offline di desa. Kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba merasa perutku sangat lapar. Jadi, mengenakan pakaian, aku turun untuk makan malam. Lalu, tidur dengan nyenyak di malam hari. Keesokan harinya, sangat pagi. Setelah sarapan, langsung login ke dalam permainan tanpa henti. Kembali ke permainan. Di desa pemula. Juga memeriksa tugas yang diberikan padaku kali ini. Hadiah dari makhluk hantu dan harta hantu yang didapat. Nama, pedang pembunuh hantu. Tipe, makhluk hantu tingkat B. Efek, dapat menyebabkan efek robek pada makhluk hantu. Membuatnya terus mengeluarkan darah. Nama, kristal hamil hantu. Harta hantu. Tipe, harta hantu khusus. Efek, dapat digunakan pada makhluk hantu yang hamil. Dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan kemampuan bayi hantu. Memperpendek waktu kehamilan secara signifikan. Dan memberikan bayi hantu sebuah kemampuan yang kuat. Harta hantu ini bisa diberikan untuk istriku. Dan melihat deskripsi harta hantu ini. Tampaknya tidak biasa. Seberapa tidak biasa itu? Kita harus menunggu ratu hantu melahirkan bayi hantu ini untuk mengetahuinya. Kemudian saya langsung memasukkan kristal hantu kehamilan ke dalam pola hantu di dada saya. Dan berkata perlahan kepada ratu hantu penerus. Nyonya, ini adalah harta hantu. Jika dimakan, akan membuat anak kita menjadi lebih kuat. Dan juga dapat memperpendek waktu kehamilanmu dengan signifikan. Pola hantu ratu hantu penerus mengeluarkan cahaya hitam. Dan menyerap kristal hantu kehamilan ke dalamnya. Suara manis terdengar di telingaku. Terima kasih, suamiku. Sosok ratu hantu penerus yang cantik muncul di depan. Masih menyimpan harta hantu di mulutnya. Kristal hantu kehamilan. Mencium pipiku sekali. Kemudian mendekatkan diri dan berkata dengan malu di telinga. Suamiku, tunggu sebentar. Anak kita segera akan lahir. Kemudian saya bisa memberikannya kepada suami. Ratu hantu penerus menelan kristal hantu kehamilan dalam satu gigitan. Seketika perutnya memancarkan cahaya hitam yang cemerlang. Suamiku, bukan suami. Aku merasakannya. Anak kita akan segera lahir. Dan dia sangat kuat. Ratu hantu penerus tampak sangat terkejut. Sambil meraba perutnya yang semakin membesar. Saya juga tertawa sambil mengangguk. Dalam hati, aku merasa tegang dan bersemangat tanpa alasan. Inilah rasanya menjadi seorang ayah. Meski aku adalah ayah hantu. Tapi sepertinya aku juga tidak malas. Dalam hati saya berpikir dengan aneh. Namun saat itu, ratu hantu penerus mengeluarkan teriakan tajam. Segera setelah itu, perutnya memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti ratu hantu penerus. Saat ini, desa pemula nomor 4. Tiba-tiba, awan gelap menutupi langit. Petir mengguntur. Di dalam lapisan awan tebal, tak terhitung kilat bersinar. Seolah-olah naga petir sedang mengaum. Dentuman. Petir mengamuk. Seolah-olah menyambut sesuatu. Di dalam desa. Kepala desa, hantu tua, mengangkat kepalanya. Mata yang keruh memandang langit yang dipenuhi awan gelap. Guntur menggelegar. Sebuah kilauan tajam melintas di matanya. Berbicara pelan pada diri sendiri. Sepertinya ada hantu luar biasa yang akan lahir lagi. Saat itu, cahaya hitam yang menyilaukan perlahan memudar. Tubuh ratu hantu penerus yang lemah sedikit terkulai di atas tubuhku. Suamiku, inilah anak pertama kita. Aku menggendong ratu hantu penerus. Dengan sedikit gugup, aku mengangguk. Melihat bola yang memancarkan cahaya hitam di tengah kegelapan. Bas-bas T. Suara denging tiba-tiba terdengar. Bola hitam itu seketika pecah. Sebuah sosok muncul di depan mataku. Rambutnya putih. Wajahnya yang muda. Tapi matanya terlihat sangat matang dan dewasa. Petir berwarna biru kehijauan berkilau di tubuhnya. Seolah-olah petir itu melilit seperti ular. Wajah muda hantu kecil itu menatap kita. Seketika berlutut dengan satu lutut di depan kami berdua dan berkata, anakku memohon menghadap ayahanda dan ibundaku. Saat itu, mata hantu reinkarnasiku juga mendapatkan panel informasi tentang anak hantu milikku ini. Nama, Raja Hantu Petir. Kualifikasi, tingkat SS. Jenis elemen dan aturan. Tingkat 5. Tingkat kesetiaan 100. Kemampuan penguasa petir. Secara alami dapat mengendalikan kekuatan petir dan kegelapan. Kebal terhadap petir. Serangan atribut kegelapan. Dan dapat menyerap petir dan atribut kegelapan. Memulihkan stamina dan luka dengan energi. Senjata penghakiman. Berkumpul menjadi tombak petir. Senjata jarak dekat. Juga dapat dilempar dengan kecepatan seperti petir. Menghancurkan musuh. Dan bidang dunia bawah tanah. Aku melihat ke arah yang berlutut dengan wajah terkejut. Anak hantu yang berlutut di hadapku. Ternyata memiliki kualifikasi SS. Dan ia adalah hantu bertipe ganda. Yaitu tipe unsur dan tipe aturan. Ini benar-benar tak terkalahkan. Hahaha. Ding dong.
Kamu karena kemampuan Ratu Hantu Penerus. Secara acak mendapatkan kemampuan dari keturunan hantu Lei Ming Gui Junmu. Ding dong. Selamat, kamu telah mendapatkan kemampuan Master Lei Ming dari Lei Ming Gui Jun. Tiba-tiba ada kilatan biru muncul di tubuhku. Cahaya listrik dan kegelapan yang hampa melingkupi tubuhku. Mengelilingi tubuhku. Ini adalah kekuatan Master Lei Ming, ya? Nak, cepat bangkitlah. Ayo datang ke sini. Biarkan ayah dan ibu melihatmu dengan baik. Ratu Hantu Penerus dengan wajah ceria berkata kepada Lei Ming Gui Jun. Iya, ibu. Lei Ming Gui Jun dengan patuh mengangguk. Ia berdiri. Ia berjalan ke sisi Bai Chen dan Ratu Hantu Penerus. Ratu Hantu Penerus langsung mengangkat Lei Ming Gui Jun. Wajah lucu dari Raja Hantu Lei Ming yang dipijat dengan keras. Suamiku, cepat lihat. Wajah anak kita sangat mirip denganmu. Loh, wajah ini lembut dan kenyal. Memijatnya terasa sangat nyaman. Langsung membiarkan Ratu Hantu Penerus memijat anaknya sendiri. Meskipun dia adalah hantu. Jika dia berasal dari keluarga kerajaan. Dia adalah putra sulungnya. Calon pangeran hantu di masa depan. Namun memang seperti yang dikatakan Ratu Hantu Penerus. Penampilan Raja Hantu Lei Ming mirip dengannya. Setelah, kamu bisa dipanggil Lei Ming. Terima kasih kepada Ayahanda Kaisar atas nama ini. Setelah itu, Ratu Hantu Penerus merasa tubuhnya terlalu lemah. Dia kembali ke dalam tubuhku untuk beristirahat. Xiao Lei Ming juga berubah menjadi pola hantu kilat hitam. Pola tersebut muncul di punggungku. Aku memanggil hantu pedang. Kemudian, aku memberikan pedang pembunuh hantu tier kepada hantu pedang. Hantu pedang melihat pedang pembunuh hantu yang penuh hawa dingin ini. Seketika, matanya berbinar-binar. Ding dong. Hantu kontrakmu. Loyalitas hantu pedang terhadapmu meningkat. Saat ini 100 poin. Ternyata, seorang pendekar pedang mencintai pedang. Menaklukkan seorang pendekar pedang. Cara terbaik adalah dengan memberikan pedang. Dan juga harus memberikan pedang yang bagus. Hantu pedang yang dingin ini, kini akhirnya sepenuhnya tunduk kepada anak buahnya. Jarak untuk membalas dendam semakin dekat. Terus mengeluarkan kristal hantu level 5 dari ranselnya. Langsung memberikan kristal hantu bos pemakan bangkai. Kepada anaknya yang menguntungkan, Xiao Lei Ming, untuk digunakan. Sementara dia dan hantu pedang menggunakan kristal hantu level 5. Tak lama kemudian, suara notifikasi sistem terdengar di telinganya. Selamat, hantu Anda. Tingkat Lei Ming, Raja Hantu, meningkat. Tingkat saat ini 7. Dering-dering. Selamat, tingkat Anda meningkat. Tingkat saat ini. Tingkat 7. Memang layak sebagai kristal hantu dengan template bos. Memang kuat. Di matanya muncul kilauan kebahagiaan. Membuka papan peringkat. Papan peringkat tingkat saat ini sudah berubah menjadi pedang pembunuh hantu level miliknya menduduki peringkat pertama. Bahkan paku pembunuh hantu berada di posisi ke-6. 3 benda hantu miliknya juga masuk daftar. Peringkat kualitas hantu. 3 hantu miliknya langsung menduduki 3 posisi teratas. Sungguh sangat unggul. Jika ini terjadi di kehidupan sebelumnya, tidak berani membayangkannya. Semua ini adalah karena hantu reinkarnasi di mata kirinya. Mata yang diperolehnya dari kelahiran kembali. Kemampuan ini belum pernah terdengar sebelumnya. Dan juga, kemampuan yang begitu kuat malah terperangkap di tempat rahasia itu. Dalam hati muncul berbagai pikiran. Mata hantu ini terlalu misterius. Membuatnya sangat penasaran dengan mata hantu ini. Nanti jika ada kesempatan, pergi lagi ke tempat rahasia itu. Mungkin ada petunjuk tentang identitas mata hantu ini. Lalu menata suasana hati. Bersiap-siap untuk leveling terlebih dahulu. Meningkatkan level Xiao Lei Ming ke level 8. Meningkatkan level Jian Gu ke level 7. Lalu pergi ke tempat di mana anak kecil itu menggali di belakang gunung. Menelusuri makam kuno lonceng penangkap hantu. Bersama hantu pedang. Melalui hutan kecil. Sampai di sebuah hutan yang lebat. Di sini cahaya cukup redup. Di atas kepala dipenuhi oleh daun-daun yang rapat. Tingkat hantu di sini cukup tinggi. Paling rendah adalah hantu level 4. Datang ke sini untuk leveling sangat tepat. Sedang bersiap untuk memulai. Tiba-tiba terdengar suara perkelahian dari dalam hutan. Seorang wanita dengan penampilan biasa. Memiliki postur tubuh tinggi. Sedang memegang sebuah pedang tajam. Sedang menyerang seekor hantu yang berukuran besar. Hantu ini memiliki 1 tanduk. Tingginya setidaknya 2 meter. Sepasang taring yang tajam. Memegang sebatang tongkat kayu di tangan. Ada aura menakutkan di tubuhnya. Sekali pukul tongkat itu menghantam tanah. Seketika menciptakan lubang yang dalam. Mengangkat banyak debu dan daun. Hantu berwarna putih salju. Menggunakan angin beku. Bekukan itu. Bekukan. Seorang wanita berteriak kepada hantu perempuan yang bersalju di tubuhnya. Iblis bertanduk itu menggeram dengan marah. Mengangkat tongkat kayu di tangannya. Menghantamkan ke arah angin dingin ini. Terlihat angin beku ini melewati tubuh iblis bertanduk. Seketika membekukan iblis bertanduk itu. Segera terkejut, ternyata itu adalah iblis tipe elemen. Saat itu, mata hantu reinkarnasi aktif.
Sebuah informasi muncul dalam pikirannya. Nama, hantu putih salju. Kualifikasi A. Tipe, elemen. Tingkat, 4. Kontrak, kontrak setara. Tingkat kesetiaan, 80. Kemampuan, angin beku. Hantu putih salju mengeluarkan angin dingin dengan suhu sangat rendah dari mulutnya. Dapat membekukan musuh. Memang, iblis tipe elemen. Ini adalah iblis yang cukup langka. Dan kemampuan ini masih high level. Tampaknya wanita ini juga memiliki kesempatan yang besar. Jika tidak, bahkan untuk tugas membasmi hantu tingkat sulit, juga tidak mungkin mendapatkan hantu tingkat A. Dengan kualifikasi atau jenis elemen hantu. Pada saat itu, wanita itu melihat hantu tanduk yang dibekukan. Dan langsung tersenyum sedikit. Bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Meskipun dia tahu bahwa hantu tanduk ini memiliki kualifikasi tingkat C. Tetapi dia tidak ingin membuat kontrak dengan hantu yang begitu jelek. Bahkan jika dia sekuat apapun. Dia hanya peduli pada yang cantik. Menolak yang jelek. Ini hanya sebuah permainan saja. Kenapa harus menyusahkan diri sendiri, kan? Ketika saya melihat pemandangan ini, langsung saja sudut bibir saya terangkat sedikit. Tahu bahwa gadis ini ceroboh. Hantu tanduk ini memiliki kemampuan darah mendidih. Dan lebih baik untuk mengatasi kemampuan pembekuan hantu berwarna putih. Ternyata, pada saat itu, dari tubuh hantu tanduk tiba-tiba muncul cahaya merah yang menyala-nyala, menghilangkan semua es dan salju di tubuhnya. Mengaum dengan keras, tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menyala. Mengangkat tongkat kayu di tangannya. Dia siap menghantam wanita itu dengan satu pukulan. Tidak baik, ini terjadi terlalu tiba-tiba. Wanita itu sama sekali tidak sempat bereaksi. Hanya bisa melihat yang seperti iblis merah. Tongkat kayu menghantam ke arahnya. Sepertinya sudah menutup mata dan menunggu kematian. Bagaimanapun, ini hanya permainan. Hantu pedang. Serangan pedang hantu. Seketika, muncul luka pedang yang dalam di tubuh hantu itu. Darah menyembur kemana-mana. Menatap dengan mata yang bulat seperti lonceng tembaga. Wajahnya tidak percaya saat melihat hantu pedang di depannya. Tubuh besar itu jatuh dengan keras ke dalam genangan darah. Wanita itu membuka matanya. Dengan ekspresi terkejut melihat yang telah berubah menjadi hantu kecil bertanduk yang gas hitamnya menghilang. Masih ada hantu pedang yang tampan dan dingin di depan mata. Sekilas terhenyak. Dia memeriksa informasi tentang hantu pedang. Tapi aku sudah mengatur mode privasi. Dia sama sekali tidak bisa melihat informasi hantu pedang. Saat itu, aku keluar dari hutan. Berjalan menuju kristal hantu si hantu kecil bertanduk. Mengambil kristal hantu itu. Mengembalikan ke dalam tas sistem. Itu. Terima kasih telah menyelamatkanku. ID nickname wanita itu adalah Bai Sue. Dia menatapku dan mengucapkan terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya membunuhnya untuk mengambil kristal hantu. Sebenarnya aku tidak ingin turun tangan. Tapi melihat bahwa pemain ini memiliki hantu yang cukup bagus. Bantu sedikit saja. Bai Sue tahu bahwa dia tidak berbohong. Penampilanku biasa saja. Tapi tidak akan terobsesi dengan cinta dan mengira orang lain menyukainya. Bai Sue mengangguk. Lalu dengan penasaran bertanya. Kakak, hantu yang kau miliki sangat kuat ya? Kemungkinan kemampuan dan levelnya tidak rendah, kan? Namun, saya tidak menjawab kata-kata Zisue. Sebaliknya, saya dengan minat melihat hantu putih dan berkata, hantu kamu ini juga tidak sederhana, kan? Jika saya tidak salah tebak, seharusnya itu adalah hantu tipe elemen. Bai Sue cukup terbuka. Dia langsung mengakui level dan kemampuan hantu miliknya. Kamu menebak dengan benar. Dia disebut hantu putih tingkat 4. Hantu tipe elemen dengan kemampuan tingkat A. Saya tidak bisa tidak mengagumi wanita ini. Tidak menyangka dia hanya memberitahu informasi hantu miliknya. Meskipun saya juga sudah mengetahuinya. Namun, setelah kiamat terjadi, informasi hantu biasanya bersifat rahasia. Karena ketidakpastian dapat membuat musuh merasa takut. Dalam kehidupan sebelumnya, saya terlalu bodoh. Terlalu mempercayai Liu Ruyan dan sahabat baik saya. Memberitahukan informasi hantu saya kepada mereka. Ini juga alasan mereka berani bersatu. Salah satu alasan untuk membunuh diri saya. Tapi ketika saya memikirkan sekarang, selain diri saya sendiri, tidak ada yang akan berpikir bahwa hari kiamat akan datang. Bahkan jika saya mengatakannya, saya mungkin akan langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Saat ini, saya tersenyum sedikit kepada Zisue. Lalu bersiap untuk melanjutkan dengan Jiang Wei. Tingkat hantu di sini masih sedikit rendah. Dia mencari hantu tingkat 6 bahkan 7. Kakak, tunggu sebentar. Bai Sue melihat bahwa saya akan pergi. Dia segera memanggil saya untuk berhenti. Ada lagi? Saya melihat kamu cukup kuat. Aku tahu ada hantu bos di sana. Apakah kamu ingin bergabung dan berpasangan dengan saya? Untuk membunuh bos ini, kita bisa membagikan hasil sesuai dengan usaha. Siapa yang bekerja lebih keras? Barang yang dijatuhkan bos akan lebih banyak didapatkan. Bagaimana menurutmu? Bai Sue berpikir sejenak. Dia dengan serius berkata, "Oh,
Bagaimana kamu menemukan ini? Bos ini adalah yang saya buat perjanjian dengan Sue Bai. Tugas tersembunyi hantu yang saya temukan secara tidak sengaja. Untunglah saya berlari cepat, jika tidak saya sudah mati. Bai Sue teringat akan sosok kejam bos itu dan merasa takut. Baiklah, maka kita akan berdua dan melihatnya. Saya setuju secara acak. Kemudian saya dengan santai mengirim permohonan bergabung kepada Bai Sue. Kakak Liu Dao, nama panggilanmu cukup bagus ya. Bai Sue menyetujui permohonan bergabung. Dia juga tahu nama panggilanku. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu saya membuka suara dan berkata, ayo pergi. Ajak saya untuk bertemu bos ini. Bai Sue mengangguk. Kemudian dia membawa saya menuju salah satu arah. Mengikuti Bai Sue melewati hutan. Sampai di bawah puncak tebing. Di atas puncak tebing, awan gelap menumpuk. Guntur menggema di langit. Sesekali petir menyambar di atas puncak tebing. Saya memeriksa peta permainan. Menemukan bahwa tingkat monster di sini adalah 5. Tingkat 7. Sedikit lebih tinggi daripada tingkat monster di hutan. Saya tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan melirik Bai Sue. Tidak heran bisa mendapatkan monster elemen dengan kualifikasi A. Ternyata harus datang ke tempat seperti ini. Tapi sepertinya keberuntungan Bai Sue terlalu baik. Datang ke tempat berbahaya seperti ini dan tidak mati. Kakak, apakah kamu melihat puncak tebing itu? Bos itu ada di sana. Bai Sue menunjuk ke arah tebing. Dengan ekspresi cemas berkata, saya melihat tebing itu. Tapi bos tidak melihat. Kami naik dan langsung melihatnya. Bai Sue melambaikan tangan kepada Lin Haoran. Lalu dia berjalan terlebih dahulu. Aku mengikutinya dengan cepat. Segera tiba di puncak gunung. Guntur menggelegar dan kilat menyambar. Suara petir semakin keras. Bai Sue membawa hantu putih. Lin Haoran membawa hantu pedang. Mereka sudah sampai di puncak gunung. Wajah Bai Sue tampak serius. Dengan cemas melihat awan gelap di atas. Dia mulai berkata, hati-hati, itu akan segera muncul. Aku baru saja ingin berbicara. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dari langit. Kakak, itu datang. Bai Sue segera memegang pedang panjang. Wajahnya tegang seraya berteriak padaku. Saat itu, dalam awan gelap, sebuah bayangan hitam muncul. Seekor burung raksasa hitam tiba-tiba melesat keluar dari awan gelap dan petir. Dengan angin kencang yang menakutkan dan kilat. Tubuh burung dengan kepala manusia. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam. Dengan tubuh yang besar. Mengembangkan sayap yang lebar setidaknya 5 meter. Dua mata hitamnya berkilau dengan ekspresi marah. Kilat kuning melingkari tubuhnya. Mata hantu reinkarnasi aktif. Sebuah informasi muncul di benakku. Nama? Hantu burung petir dengan kepala manusia. Bos elit. Kualifikasi B. Tipe? Elemen. Tingkat 8. Kemampuan? Badai petir. Hantu burung petir dengan kepala manusia dapat mengendalikan petir. Menjatuhkan badai petir yang menakutkan untuk menghancurkan musuh. Hantu burung petir dengan kepala manusia menggunakan kekuatan petir. Meningkatkan dirinya sendiri dapat meningkatkan kecepatannya. Ini sungguh bos elit. Juga merupakan makhluk hantu elemen. Sial. Ini adalah bos elit. Saya tidak tahan dan langsung mengucapkan kata-kata kebangsaan. Tidak bisa mengalahkan ya sudah. Satu nyawa saja. Lagi pula bisa bangkit lagi. Bai Sue tersenyum dengan sedikit canggung sambil berkata padaku. Hehehe, kamu tidak peduli. Tapi aku yang pertama di seluruh server. Setelah turun satu level, pasti dikejar orang lain. Dan aku baru saja tahu. Selama seminggu berturut-turut menduduki peringkat pertama. Akan mendapatkan hadiah misterius dari sistem. Inilah juga alasan utama aku menduduki peringkat pertama. Melihat situasi di depan mata. Juga bukan tidak bisa membunuh. Hanya bisa menyalahkan keberuntunganmu yang buruk. Bertemu denganku. Keluarlah. Lei Ming kecil. Keluar untuk bekerja. Cahaya hitam melintas di belakang. Seketika muncul sosok kecil yang imut dan dingin. Muncul di depan aku dan Bai Sue. Dia adalah anak hantu Bai Chen. Bai Sue melihat Raja Hantu Lei Ming. Wah, sosok kecil yang sangat imut. Bai Sue melihat bahwa Lei Ming Guijun memang tampan. Dengan penampilan yang begitu menggemaskan. Tapi di wajahnya tampak dingin sekali. Kontras yang besar ini. Seketika membuat kasih sayang ibunya mengalir. Dia hendak memeluk Raja Hantu Lei Ming. Ketika Raja Hantu Lei Ming melihat Bai Sue berlari menuju. Wajah kecilnya langsung berubah. Melintas seberkas api kemarahan. Di sekelilingnya tiba-tiba muncul banyak petir berwarna hijau. Mengeluarkan suara petir yang berdentum. Bai Sue segera berhenti langkahnya. Dengan wajah terkejut melihat Xiao Lei Ming. Kakak, mengapa makhluk kecil ini begitu menggemaskan? Kenapa dia begitu garang? Sayang sekali. Bai Sue tidak bisa menahan berkata dengan wajah penuh penyesalan kepadaku. Ya Tuhan, kau benar-benar berani sekarang. Kakak perempuan. Untungnya permainan ini belum bergabung dengan bumi. Jika tidak, mungkin kau akan mati disambar petir oleh Xiao Lei Ming. Sudahlah. Tidak usah dipermasalahkan dulu. Lei Ming kecil. Bunuh benda jelek ini untukku.
Itu adalah ayahanda. Bocah kecil itu dengan serius memanggilku dengan rasa hormat. Kakak Liu Dao, apa kamu gila? Dia masih anak-anak. Kenapa kamu begitu kejam? Kamu bahkan menggunakan pekerja anak. Bai Sue merasa tidak tega membiarkan anak yang begitu lucu ini bertarung melawan bos elit yang kejam dan jelek ini. Xiao Leiming kini perlahan berjalan menuju tepi jurang. Wajah kecilnya terlihat sangat serius. Dia melihat burung petir dengan tubuh manusia dan kepala hantu yang terbang di udara. Hantu dengan tubuh burung petir segera mengepakkan sayapnya menuju Leiming Guijun dengan cepat. Cakar burung yang tajam berkilau dengan sinar dingin. Sudah selesai, sudah selesai. Anak manis ini akan dibunuh dengan kejam. Kamu, tuan yang tidak berperasaan. Bai Sue menutupi wajahnya. Dia sudah tidak sanggup melihat adegan kejam yang akan datang. Tetapi wajahku tampak sangat tenang. Sudut bibirku sedikit terangkat. Dengan lembut aku berkata, pertunjukan yang menarik sudah dimulai. Karakter utama selanjutnya diganti dengan nama asli novel, Lin Haoran. Saat itu, tubuh Raja Hantu Leiming tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam yang cemerlang. Sebuah energi hitam menyebar dari tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap, dengan Raja Hantu Leiming sebagai pusat, area seluas 50 meter berubah menjadi suatu wilayah kegelapan. Ini adalah kemampuan Raja Hantu Leiming. Wilayah dunia hantu. Energi hitam mengelilingi, suasana terasa aneh. Burung petir yang berbentuk manusia dan kepala hantu di udara segera terselimuti oleh wilayah ini. Energi hitam ini melilit tubuhnya seperti hantu, menyerapnya. Ini memperkuat atribut Raja Hantu Leiming dengan atributnya. Hantu berbentuk manusia dan kepala itu segera mengeluarkan suara ketakutan, merasakannya. Kekuatan dirinya menghilang. Bab 35 Raja Hantu Leiming versus hantu berbentuk manusia dan kepala burung petir, senjata penghakiman. Hantu berbentuk manusia dan kepala burung petir menjadi sedikit panik sesaat. Tidak mengerti mengapa tiba-tiba kekuatanku menjadi lemah dan terus lemah. Terus melemah, suara tertawa lemah dari makhluk dengan kepala manusia dan tubuh burung petir yang menyeramkan. Suara teriakan yang menyakitkan telinga, tiba-tiba muncul banyak petir dari tubuhnya. Seperti seberkas ular listrik, menghantam ke arah di bawah, kepada Raja Hantu Petir. Dia tahu pasti adalah orang jahat ini yang berbuat onar. Makhluk burung petir dengan kepala manusia segera mengeluarkan keterampilan mereka. Ribuan petir berkumpul seolah-olah seperti dewa petir. Melakukan serangan petir yang hebat terhadap Raja Hantu Petir. Kakak Liu Dao, cepat buat hantu-hantumu menjauh. Jika terkena petir ini, anak kecil itu akan berubah. Bai Sue melihat Lin Haoran dan Raja Hantu Petir tampaknya tidak bergerak. Berdiri bodoh di tempatnya. Diam tak bergerak, seolah-olah seperti kura-kura. Bai Sue panik. Dia berteriak dengan wajah cemas kepada Lin Haoran. Namun, Lin Haoran sepertinya tidak mendengar, hanya tersenyum datar. Sudah selesai, sudah selesai. Makhluk kecil yang begitu lucu ini akan disambar petir. Sangat menyedihkan, jika kamu tidak ingin makhluk ini, jual saja padaku. Saya memberi kamu 1000 yuan. Bai Sue sedikit merasa tidak tega dan setengah menutup matanya. Dia berkata kepada Lin Haoran, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Ketika Lin Haoran mendengar wanita itu berkata bahwa dia akan membeli putranya seharga 1000 yuan, wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Dia berkata dingin kepada Bai Sue. Bai Sue benar-benar seperti seorang tukang bicara. Seandainya aku tahu lebih awal, lebih baik biarkan dia mati. Setidaknya telingaku akan tenang. Bai Sue melihat wajah Lin Haoran yang dingin dan langsung menghentikan suaranya dan segera menutup mulutnya. Pada saat ini petir di langit mengguntur. Petir telah menyambar ke arah Xiao Leiming dan menghantamnya. Namun, sesuatu yang tak bisa dipercaya terjadi di depan Bai Sue dan Lin Yao, si manusia kepala hantu. Petir yang hanya menghantam Xiao Leiming ternyata langsung diserap olehnya. Petir yang mengerikan di depan Raja Hantu Petir. Seolah-olah anak yang melihat ayahnya, sangat patuh. Raja Hantu Leiming tidak mengalami sedikit pun kerusakan. Inilah kemampuan Raja Hantu Leiming, penguasa Leiming. Baik petir maupun atribut kegelapan tidak berpengaruh padanya. Ia dapat menyerap dan memperkuat dirinya sendiri. Sungguh menjadi musuh besar bagi semua hantu dengan atribut petir dan kegelapan. Musuh bagi semua hantu. Hahaha, si manusia kepala hantu Lin Yao mengeluarkan suara terkejut dan marah. Suaranya, dengan pupil hitamnya, melintas kilau kemarahan. Di tubuhnya, petir berkumpul kembali dan terus menembakkan petir ke bawah ke arah Raja Hantu Leiming. Raja Hantu Leiming terus menebaskan petir yang mengerikan, menggelegar dengan suara, bum bum bum. Di tubuh anak kecil Leiming, Raja Hantu. Namun, itu seperti tetesan air jatuh ke lautan, tidak menimbulkan gelombang. Tidak ada riak, seolah batu tenggelam ke laut. Adegan ini langsung membuat Bai Sue dan Lin Yao, keturunan hantu terkejut, bola matanya hampir jatuh. Ini, bagaimana mungkin ini? Ini tidak ilmiah, apakah monster kecil ini? Manusia karet tidak menghantarkan listrik? Zisue menutup mulutnya dengan terkejut. Dia berkata, tetapi tidak ada yang menjawab pertanyaannya di dalam dunia kegelapan.
Raja hantu Lei Ming kecil dikelilingi oleh petir biru dan energi gelap. Aura di tubuhnya terus menguat. Dunia kegelapan terus menyerap atribut keturunan hantu Lei Niao. Diberikan kembali kepada Raja hantu Lei Ming. Membuat atributnya semakin kuat. Lei Ming kecil melihat dengan dingin ke arah Lei Niao, keturunan hantu elit bos yang tampak sedikit terengah-engah di udara. Dengan dingin dia berkata, "Apakah kamu sudah selesai? Giliran saya sekarang." Dengan perkataan Xiao Lei Ming, tubuhnya tiba-tiba meledak. Ribuan petir berwarna biru berkercakan di telapak tangan yang gemuk. Mengumpulkan sebuah tombak petir biru yang memancarkan energi yang sangat menakutkan. Inilah kemampuan kedua dari Lei Ming Guijun, tombak penghakiman. "Berikan aku kotoran." Xiao Zheng Tai Lei Ming Guijun menatap dengan mata yang dingin. Sinar dingin yang menusuk, dia menggunakan segenap tenaga. Mengarahkan tombak petir penghakiman ke arah burung petir di udara. Manusia kepala hantu dengan keras meluncurkan tombak penghakiman yang tajam. Seperti kilat yang menakutkan, kecepatan itu sangat cepat. Dalam sekejap, tombak penghakiman yang menakutkan langsung menembus tubuh burung petir. Tubuh manusia kepala hantu dan burung petir terjerembab, manusia kepala hantu mengeluarkan suara yang menyedihkan. Suara teriakan muncul, dan ada lubang darah di tubuhnya. Darah hitam mengalir tanpa henti. Tubuh besar dari hantu kepala manusia tubuh burung petir jatuh dengan berat. Jatuh di puncak tebing, mengeluarkan suara berat. Debu mengepul, hantu kepala manusia tubuh burung petir berteriak dalam kesakitan. Meskipun terluka parah, bos elit tidak mudah mati. Ah Tuhan, bocah kecil ini ternyata begitu aneh. Bai Sui melihat Xiao Lei Ming yang dengan satu serangan menembak monster ini jatuh. Seketika, dia terkejut dan mengeluarkan kata-kata. Dia bahkan melontarkan bahasa Hakka dari kampung halamannya. Lin Haoran tersenyum kecil, sangat puas dengan kekuatan anak hantunya. Tak heran kalau dia adalah anak saya. Lin Haoran berpikir dalam hati dengan tidak tahu malu. Memikirkan bahwa di puncak tebing, hantu kepala manusia tubuh burung petir kembali berdiri. Bangkit dan membuka mulut besar yang berdarah, menunjukkan gigi tajam sambil menatap penuh kebencian. Menatap Xiao Lei Ming dan mengeluarkan suara jeritan yang menyakitkan, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan listrik yang hebat, bulu-bulu di tubuhnya semua meledak. Tak terhitung kilat melilit di tubuhnya. Inilah kemampuan kedua dari Thunderbird Human Head Ghost, yaitu Thunder Flash yang menggunakan listrik untuk meningkatkan diri sendiri dapat meningkatkan kecepatannya. Bab 36 Pembunuhan Pertama Elit. Pengumuman sistem dunia bos. Thunderbird Human Head Ghost tidak bodoh. Ia sudah tahu bahwa serangan listrik tidak berpengaruh pada Xiao Lei Ming. Meskipun tidak bisa memahami apa alasannya. Tapi ia sudah belajar menjadi pintar dan tidak melanjutkan serangan badai listrik pada Xiao Lei Ming, melainkan meningkatkan kecepatannya. Maka Thunderbird Human Head Ghost mengeluarkan jeritan nyaring, lalu mengayunkan sayapnya. Meluncur dengan cepat di sepanjang tanah menuju Xiao Lei Ming. Siap untuk menyerang Xiao Lei Ming dengan cakar yang tajam. Dalam hati, Thunderbird yang berbadan manusia dan kepala hantu dipenuhi dengan rasa tertekan. Seorang bos elit yang megah. Sekarang malah terpaksa menyerang dengan cakar. Sangat merusak citra BOS-nya, bukan? Xiao Lei Ming melihat Thunderbird yang berbadan manusia dan kepala hantu menyerang lagi. Di wajah kecilnya tampak sedikit ketidakacuhan. Sekali lagi, ia mengumpulkan sebuah senjata penilaian di tangannya. Pecah-pecah. Aliran listrik yang menakutkan berdengung. Cakar Thunderbird yang berbadan manusia dan kepala hantu telah menyerang. Xiao Lei Ming mengacungkan senjata penilaian. Senjata penilaian memiliki dua mode, pertempuran jarak dekat dan jarak jauh. Fokus mata hitam Xiao Lei Ming berkilau sejenak. Senjata penilaian menusuk dengan keras ke arah cakar Thunderbird yang berbadan manusia dan kepala hantu. Suara mendesis saat cakar Thunderbird yang berbadan manusia dan kepala hantu bertemu dengan senjata penilaian tiba-tiba bertabrakan, memunculkan aliran listrik biru yang mengerikan. Seketika membungkus tubuh hantu kepala manusia dengan tubuh burung petir. Mengeluarkan teriakan nyaring yang penuh rasa sakit. Tubuhnya tidak hanya disetrum oleh sinar petir biru yang mengerikan. Cakar-cakarnya juga tertusuk dan berdarah. Bising. Petir biru membuat hantu kepala manusia menjadi lumpuh. Menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Ada kilatan ketakutan di mata hantu kepala manusia. Dia jelas-jelas adalah makhluk hantu bertipe petir. Dan malah tersetrum hingga lumpuh. Ini sangat tidak ilmiah. Hanya bisa mengatakan bahwa petir jenderal hantu petir bukanlah petir biasa. Ini adalah petir tingkat tinggi, tidak ada bandingnya dengan burung petir yang biasa. Jika petir bisa dibandingkan, maka matilah hantu kepala manusia ini. Tidak bisa bergerak akibat tersetrum. Di mata hantu petir kecil, ada kilauan tajam. Wajah yang imut mengucapkan kata-kata yang paling tajam. Senjata penghakiman di tangan mengarah ke tubuh manusia kepala burung petir. Kepala manusia tertusuk dengan keras, disertai suara mengerikan. Senjata penghakiman yang berarus listrik langsung menembus kepala burung petir manusia. Petir yang mengamuk langsung berkeliaran di dalam kepala burung petir manusia. Saraf otak terbakar akibat listrik, burung petir manusia itu gelap. Kedua matanya berkilau dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Hingga detik terakhir,
Ia tidak percaya bahwa dirinya adalah bos elit. Begitulah ia mati dalam keadaan tertekan, burung petir manusia yang besar. Tubuhnya jatuh langsung ke tanah puncak jurang yang dingin. Mengangkat banyak debu, tubuhnya berubah menjadi banyak uap hitam yang menghilang di udara. Meninggalkan sebuah mutiara dan sepotong kristal hantu. Ini masih manusia, kan? Bai Sue membuka mulutnya, bisa memasukkan sebuah sosis ke dalamnya. Dengan wajah terkejut, berbisik pelan. Bos ini adalah bos elit. Ternyata dibunuh 1 lawan 1 oleh monster hantu yang dikontrak oleh seorang pemain. Bagaimana Bai Sue tidak terkejut? Dia bahkan berpikir harus mengalami pertempuran berdarah dengan Lin Haoran. Dan ending terbaiknya adalah kemenangan yang menyedihkan. Tapi tidak disangka-sangka, dia langsung dibunuh oleh seorang bocah tampan. Anak hantu ini tidak mungkin kelas S bahkan kelas SS? Bai Sue berpikir dengan sangat terkejut di dalam hatinya. Di sisi lain, suara pemberitahuan sistem berbunyi saat bos elit hantu dengan kepala manusia dan tubuh burung petir. Ketika mati, suara itu terdengar di telinga Lin Haoran. Selamat, kamu menjadi pemain pertama di seluruh server yang membunuh bos elit mendapatkan hadiah khusus. Dan mendapatkan kesempatan untuk pengumuman sistem di seluruh server. Apakah pemain akan membagikan nama panggung? Lin Haoran sedikit terkejut dan kemudian teringat. Pemain pertama yang membunuh bos elit memang akan mendapatkan kesempatan untuk pengumuman sistem. Dan juga bisa mendapatkan hadiah khusus. Lin Haoran sedikit tersenyum. Memilih untuk menyembunyikan nama panggung. Pada saat itu, suara sistem yang memekakan telinga terdengar di langit. Suara sistem yang menggema di langit. Selamat kepada pemain. Bersama pemain Bai Sue, yang pertama membunuh bos elit, Thunderbird, nama mereka terkenal. Mendapatkan hadiah khusus, pemain mendapatkan penghargaan, reputasi menghancurkan hantu 100 poin. Peta petunjuk monster kelas S, barang kelas A, senjata hantu petir, pemain. Bai Sue mendapatkan reputasi menghancurkan hantu 10 poin. Peta petunjuk monster kelas A. 3 suara pengumuman sistem yang menggema berturut-turut terdengar di angkasa. Langsung membuat semua pemain terkejut. Dengan wajah terkejut, dia mengangkat kepala melihat kekosongan. Setelah saluran obrolan dunia tenang, tiba-tiba menjadi ramai. Mereka mulai berbincang-bincang dengan antusias. Ini dia pria besar itu lagi, sangat garang. Saya bahkan tidak bisa membunuh satu hantu kecil. Sialan, dia sudah membunuh bos elit. Di padang jauh, sungguh orang hebat. Apakah ini orang besar yang berada di peringkat pertama? Sangat mungkin. Jika tidak, siapa yang punya kemampuan seperti itu? Seharusnya dia tidak melarikan diri. Shanxi, bajingan, pemain dari negaraku memang sangat tangguh. Negara naga kalian sudah pasti mati. Hari-hariku. Sialan, hari-hari, lihat namaku, lihat dengan serius, lihat dengan teliti. Adik, kakak sangat hebat, hari-hari ini benar-benar tidak tahu malu. Semuanya adalah milik negaraku. Apakah ayam-ayam di kandang saya juga milik kalian? Mamasan? Emperor? Saudara? Halo. Tolong hubungi saya. Saya membeli hadiah yang Anda dapatkan dari pengumuman sistem dengan harga tinggi. Uang bukan masalah. Siapa yang di bawah Yama yang memberikan semua hadiahnya kepadaku untuk guild Yama? Anda seorang pegawai dengan gaji bulanan 100.000? Cepat hubungi saya. Tidak akan menunggu lebih lama. Barang hantu kelas A, bola petir dan senjata petir. Lin Haoran tidak tahu bahwa saat ini saluran obrolan dunia sudah ramai sekali. Saat ini, Lin Haoran sudah tiba di tempat di mana bos hantu kepala manusia burung petir mati. Mengambil satu bola yang jatuh dan kristal hantu. Wajahnya memperlihatkan senyuman, langsung dimasukkan ke dalam tas sistem. Dia tidak berniat membagikan kedua barang ini kepada Bai Sue. Karena dia benar-benar membunuh bos ini sendirian. Mereka setuju untuk mendistribusikan berdasarkan usaha. Output Bai Sue adalah 0. Jadi dia tentu saja bisa mengambil semua rampasan. Dan dia juga telah membantu memberi pengumuman sistem dunia untuknya secara gratis. Juga mendapatkan hadiah yang melimpah. Dia sudah mendapatkan keuntungan besar. Kakak, kamu terlalu hebat. Saya bahkan muncul di pengumuman sistem dunia.